Izinkan saya untuk memanggil 5 orang narasumber dan 1 orang sedang menyusul. Dengan hormat mari kita sambut 4 pembicara yang sudah hadir. Ibu Hening Parlan dari Ekobinika Muhammadiyah, dan berikutnya adalah Dr. Insinyur Efriel D, Master of Science. Ini dosen saya juga di kampus Universitas Riau di Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan, kita sambut beliau. Dan yang keempat dari Pemerintah Provinsi Riau, Pak Nelson Sitohang. Selamat siang. Betul ya Pak namanya ya? Selamat sore Pak, dari Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Riau, selamat datang. Dan yang keempat adalah, ini perlu dipanggil ini orang baru apa orang lama ini? Ini orang lama stok baru, oh bukan, orang baru stok lama. Ya, tapi dengan sukacita kita sambut Pendeta Jimmy Sormin, MA, Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Silakan Pak Pendeta Jimmy Sormin dan narasumber kita yang berikutnya yang sedang kita tunggu. Semoga dalam waktu yang tercepat akan hadir bersama dengan kita nanti AKBP Iwan Manurung, SIK MH, Wadir Reskrimus Polda Riau. Nanti akan ada teman-teman minta tolong untuk dipantau beliaunya dan boleh dibantu untuk diantar ke kita. Silakan. Baik. Selamat sore Ibu dan Bapak. Minta maaf kursinya berubah. Tadi sofa Bapak Ibu, sekarang menjadi kursi berselimut karena ternyata sofanya kurang. Jadi semoga tidak mengurangi kenyamanan Ibu dan Bapak. Baik. Ya, kalau merasa nyaman bisa geser. Terima kasih. Perkenalkan Ibu dan Bapak narasumber, tamu-tamu yang saya kasihi. Saya Meilani Risamasu, pendeta GPIB yang sedang disuruh sekolah. Begitu, dan sekolahnya sekolah tentang lingkungan Pak, Bapak Ibu. Begitu. Ibu dan Bapak, di bawah topik, ini topik diskusi panel pertama kita, komitmen green policy dan partisipasi pembangunan ekologi berkelanjutan menuju keutuhan ciptaan, begitu ya. Dan izinkan saya juga, karena kita di tanah Melayu, mari kita bepantun. Pergi menyeberang ke Selat Panjang, tak lupa nikmati sepiring mie sagu. Kami ucapkan pada tuan-tuan dan puan-puan selamat datang di Kota Betua, di Hotel Grand Central Pekanbaru. Itu Upin dan Ipin Pak Pen. Boleh dipantu, mikrofonnya sudah siap. Tanpa berpanjang lebar Ibu dan Bapak, dalam topik demikian ini sifatnya talk show ringan. Tapi tentu saja kepada Ibu dan Bapak ada beberapa pertanyaan yang ringan saja dijawab. Masing-masing nanti ada 1 pertanyaan di lini pertama ini. Bisa memberikan informasi awal di bagian pertama ini. Saya mulai dari Ibu Hening nih Bu. Ibu Hening, ini pertanyaannya masih nyenggol yang tadi nih Bu. Nyenggol yang tadi tapi sedikit aja kok Bu. Gitu kan. Dari informasi awal ini Bu Hening, terima kasih untuk kedatangannya. Ini saya tahu bahwa Muhammadiyah itu juga punya dasar teologis yang sudah kuat tentang lingkungan. MUI juga punya fatwa tentang tambang, fatwa tentang perkebunan, fatwa tentang lingkungan gitu. Ada. Ibu kata ya, nanti saya kirimin PDF-nya gitu. Nah, bagaimana sebetulnya dalam konteks Ekobinika, bagaimana Ekobinika Muhammadiyah telah mengidentifikasi dan menangani atau merespon isu-isu lingkungan di Indonesia ini. Bisakah Ibu ngasih contoh konkret gitu loh Bu, peningkatan kesadaran dan aksi lintas iman seperti apa yang bisa menginspirasi kami, gereja-gereja, khususnya di GPIB. Monggo Bu. Terima kasih banyak Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu semua yang kami cintai, terima kasih atas waktunya menjawab ini bagaimana Ekobinika. Ekobinika saya perkenalkan Bapak Ibu itu adalah salah satu boleh dibilang proyek, boleh dibilang program dari Muhammadiyah yang kami bekerja lintas agama untuk lingkungan.
Kalau di dalam kementeriannya Muhammadiyah itu punya sekitar 20 kementerian, Pak. Jadi kayak negara, kami punya Menko 13. Menkonya itu satu orang Menko itu bisa mengurusi beberapa kementerian. Nah, kementerian kami di Muhammadiyah itu namanya majelis dan lembaga. Ya sama lah ya, dengan di Kristen juga ada majelis. Nah, kami khusus tentang lintas agama itu tidak ada yang khusus menangani. Kemudian pada beberapa tahun terakhir banyak sekali inisiatif di Muhammadiyah itu ada namanya Kristen Muhammadiyah. Kristen Muhammadiyah itu apa? Maksudnya itu Muhammadiyah tapi yang Kristen lebih besar dibanding yang Islam. Di kampus-kampus kami di Manggarai, di Papua, itu jumlah mahasiswa Kristen yang kuliah di kampus Muhammadiyah itu lebih tinggi dari orang Islam, lebih banyak dari mahasiswa muslimnya. Jadi kami lama-lama ini kampus Muhammadiyah apa kampus Kristen? Jadi makanya kami sering menyebut dengan nama Krismu, Kristen Muhammadiyah. Nah kemudian kalau ini kan resmi di dalam kelembagaan Muhammadiyah. Kemudian kami dari yang teman-teman muda itu berinisiatif membentuk namanya Eko Bhinneka, ekologi dan kebenekaan. Bhinneka itu dari kata Bhinneka Tunggal Ika, dari kata kebenekaan. Jadi kalau kita bilang itu interfaith, multifaith itu nggak kelihatan Indonesianya, maka kita menggunakan kata Eko Bhinneka. Yang kami lakukan adalah bahwa kami ingin ada beberapa hal yang menurut saya menjadi satu inovasi untuk anak-anak muda. Yang pertama adalah bahwa selama ini bekerja sendiri-sendiri itu banyak, Pak. Jadi kami punya inspirasi sebuah teori yang memberikan kita inspirasi bahwa perjumpaan itu adalah penting dan ternyata benar. Jadi kerja sendiri-sendiri itu penting, tetapi orang mengklaim bahwa sukses itu nggak bisa. Karena apa? Karena bumi kita satu untuk semua. Kalau bumi kita rusak, maka nggak bisa kayak misalnya kebakaran hutannya ada di misalnya di Kalimantan Tengah. Kemudian provinsi di sebelahnya itu bilang stop, kebakaran hutannya asapnya jangan ke kami. Itu nggak bisa. Kayak misalnya di sekitar Jakarta itu banyak PLTU yang dibangun oleh banyak perusahaan. Tapi misalnya kita stop, jangan sampai ke Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, nggak bisa. Jadi karena hal ini maka kita sadar betul bahwa pertama urusan lingkungan itu bukan urusan salah satu agama, sama sekali bukan. Urusan lingkungan adalah everybody business. Sehingga semua orang bahkan yang tidak beragama pun, seorang ateis atau saudara-saudara kita yang punya kepercayaan, dia juga meyakini bahwa bumi ini satu dan satu untuk semua. Sehingga kita punya misi yang pertama, yaitu bagaimana menempatkan agama itu bukan hanya peribadahan untuk sholat atau hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kita menghubungkan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Logikanya gimana? Saya sering cerita kepada teman-teman muda. Kalau kita sering menyebut hubungan manusia dengan alam itu adalah jembatan emas menuju hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan alam itu rusak, misalnya kita sebagai orang muslim mau wudhu tapi airnya itu kotor, airnya itu tidak bisa dipakai, airnya itu najis, kita nggak jadi bisa sholat. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu putus. Maka banyak sekali urusan peribadahan yang dipersyaratkan hanya dengan lingkungan itu baik. Lingkungan sama sekali tidak bisa lingkungan adalah jembatan emas yang bila lingkungan ini rusak, maka hubungan kita dengan Tuhan itu akan berjarak dan bahkan bisa tidak sampai. Kemudian orang nggak mau jadi sholat. Saudara-saudara kita yang Hindu, tahu kan Pak, kalau pakai alat itu kan kalau ibadah dia pakai bunga, pakai buah. Ketika itu nggak ada bunga dan buah lagi, bisa nggak itu dipakai buah dan bunga plastik? Nggak bisa. Jadi kita nggak bisa mereplikasikan sesuatu dengan kepalsuan untuk urusan bumi. Yang ketiga, karena kita mempunyai intention
atau kepentingan untuk ini, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam, maka ayat-ayat Tuhan, kata-kata Tuhan, contoh-contoh dari Nabi itu enggak bisa hanya menjadi menara gading. Itu harus bisa direfleksikan, diimplementasikan di masa-masa sekarang. Kalau zaman dulu misalnya di dalam Islam, Rasulullah itu ngajarin kalau wudhu itu satu gayung. Tahu kan Bu, gayung itu kalau yang satu siwur untuk mandi itu. Sekarang banyak sekali orang yang membiarkan itu banyak-banyak kalau wudhu, bergayung-gayung. Dari zaman dahulu kala semua agama mengajarkan kita untuk tidak berlebihan kalau makan. Sekarang Indonesia nomor 2 pembuang makanan sedunia. Jadi kita ini menghadapi anomali luar biasa. Katanya orang Indonesia adalah masyarakat beragama. Tapi kok rusaknya parah. Berarti yang rusak Indonesia siapa? Nah, masa kita mau bilang bahwa kelompok agama yang merusak? Gak mungkin kita mengatakan itu. Tapi artinya bahwa agama memang tidak boleh menjadi menara gading dan harus menjadi jembatan yang baik, sehingga agama harus menjadi aksi. Oleh karena itu tadi kalau minta contoh, teman-teman Ekobinika kami ada di 4 provinsi, di 4 kota, Solo, kemudian Banyuwangi, kemudian Ternate, dan satu lagi adalah di Pontianak. Nah di 4 lokasi ini kami mulai dengan, ini contoh yang ada di Solo ya ibu-ibu. Teman-teman Kristen itu ngerasa kalau Muhammadiyah itu menyeramkan. Muhammadiyah itu kan kanan banget ya. Nanti kalau kita bergaul dikira kita mereka nggak mau. Atau teman-teman kita di Pontianak, mereka itu nggak tahu kalau misalnya mereka itu bisa datang ke masjid gitu. Jadi akhirnya itu kemudian menjadi suatu perbincangan, oh ternyata boleh toh. Dan pengakuan teman-teman itu adalah ternyata ketika mereka itu bekerja, itu semua menjadi lebih baik. Koordinator dari 4 lokasi, yang Islam cuma 1 di Ternate, yang 3 Solo itu Kristen koordinatornya, Pontianak itu adalah Buddha, kemudian di Banyuwangi adalah Hindu. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak bisa lihat bahwa kalau kita sudah ngurus lingkungan, kita adalah ngurus segala sesuatu yang sangat universal gitu. Terima kasih, ini bagian pertama ini Bu, kita kasih aplaus dulu ya. Ini bagian pertama yang buat saya paling tidak ada inspirasi yang banyak nih Bu, bahwa kalau kerja lingkungan itu sudah nggak ngurusin ngomongin agama tertentu, tapi ini kerja bareng begitu Bu ya, Bu Hening. Nah terima kasih Bu, ini baru yang bagian pertama, nanti kita akan lanjutkan ini. Saya mau ke Bapak dosen saya ini, Pak Dr. Every Heldi. Pak, sebagai informasi Pak, kalau kami di GBB ini teman-teman yang hadir nggak hanya pendeta, ada diaken, penatua, ada warga jemaat, tapi yang punya perhatian ini yang hadir untuk isu lingkungan. Ini banyak kalau GPIB dari 26 provinsi Pak di Indonesia, dan sebagian hadir di sini menjadi perwakilan baik dari lingkup kayak misalnya di tingkat provinsi kumpulan namanya MUPEL gitu Pak ya. Nah, ini pertanyaannya ke Pak nih. Terima kasih Pak sudah datang. Ini beliau sibuk juga ini. Nah, nyambung dari informasi Ibu Hening nih Pak. Nah, yang kami butuhkan saat ini adalah seserius apa nih Pak? Seserius apa berdasarkan riset yang sudah dilakukan dari Ibu Bapak researcher gitu ya di Universitas Riau. Seserius apa masalah lingkungan? Paling tidak di konteks Riau secara khusus tapi secara umum di wilayah Indonesia, dan Bapak bisa bantu kami untuk sejauh mana sebetulnya GBIB sebagai lembaga agama mesti merespon. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih telah dilibatkan pada kegiatan ini. Selanjutnya kami menyampaikan Bu Ume ini mudah-mudahan tahun depan sudah selesai. Awal tahun depan, ya. Awal tahun depan, kalau bisa akhir tahun ini gitu.
Jadi lagi pendidikan, termasuk yang tinggi progresnya. Ada berapa orang? Berapa orang waktu itu, Bu? 10 orang. Jadi Ibu baru 3 yang udah progres ya. Baru yang kedua. Jadi luar biasa sebenarnya nih. Kami bangga gitu loh. Baik, terkait dengan pertanyaan Bu Mei tadi, memang sejauh mana seriusnya kita gitu. Perlu kita camkan memang kerusakan lingkungan itu memang tidak bisa kita hindari. Baru beberapa 2 minggu yang lalu kami mengikuti kuliah umum yang disampaikan oleh profesor dari IPB. Perlu kita camkan, setiap kegiatan pasti ada dampak negatifnya, Pak Nelson tahu. Sehingga dokumen lingkungan tidak pernah menyatakan bahwa dokumen itu akan menolkan dampak lingkungan. Tapi adalah meminimalkan dampak lingkungan. Tidak pernah kita menolkannya, apapun. Contohnya kita menambah kamar satu di rumah, pasti ada yang kita tebang pohon. Ada yang kita timbun dan sebagainya gitu. Yang pertama, jadi kita harus, cuma bagaimana kita menimbangkannya, bagaimana kita tidak banyak dikorbankan gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, isu-isu lingkungan banyak sekali sekarang ini. Banyak sekali ya, pemanasan global, ya, perubahan iklim. Kita tahu sekarang ini sekali hujan kemarin banjir gini. Saya tidak sadar ternyata mobil saya bocor mungkin bawahnya, mobil kantor ke bawah. Ternyata masuk air di bawah, ternyata saya kira tidak masuk air. Ternyata masuk air di, kok basah kaki saya bilang gitu ya. Ternyata saking tingginya air gitu. Nah sekali hujan deras, tapi panas bukan main triknya gitu. Itu luar biasa. Itu menurut para peneliti, para ahli menyatakan salah satu ciri daripada dampak dari pemanasan global atau dampak dari perubahan iklim. Luar biasa, global warming. Nah apa penyebabnya? Banyak sekali. Di antaranya adalah gas-gas rumah kaca. Gas-gas rumah kaca ini seperti CO2, adanya metan, adanya CFC yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Nah, jadi itu adalah banyaknya membentuk suatu lapisan di atmosfer sehingga panas bumi yang seharusnya ke atas tertahan. Sehingga menjadi global pemanasannya kemana-mana gitu loh. Sehingga makanya terjadinya pencairan es di kutub. Es di kutub mencair. Jadi jangan heran nanti kita bermain dulu di pinggir pantai, besok ini enggak lagi di situ gitu loh. Udah ditutupi air terus gitu loh. Enggak lagi dia, waktu surutnya enggak lagi pantai situ dia, tapi udah air terus itu gitu loh. Nah banyak sekali, korbannya banyak, nanti pulau-pulau kecil kemungkinan dia akan hilang, kalaupun tidak hilang akan berkurang. Pemanasan global dari penentu. Nah bagaimana kita, dari kita semua, dari apapun, kita harus bisa menyadari itu, bahwa kita janganlah kita misalnya terlalu boros apapun. Sekarang kendaraan begitu banyak. Ya, himbauan supaya mengurangi penggunaan daripada bahan bakar dari fosil ini. Itu adalah karena memang itu sumbernya diantaranya. Di Jakarta, Ibu yang dari Jakarta mungkin kami nggak sanggup di Jakarta rasanya Bu. Saya melihat bagaimana macetnya luar biasa. Itu berapa hilang uang negara, kerugian di situ, minyak boros. Tapi kita juga menghasilkan gas yang bisa menyebabkan meningkatnya di atmosfer yang sebagai penyebab jadinya pemanasan global atau global warming. Ya, saya herannya kebetulan beberapa bulan yang lalu sempat ke Eropa, kendaraan orang itu bus padahal dirancang untuk pas lampu merah mati dia Bu. Nanti apa hidup sekali gitu loh. Jadi dimatikannya. Atau misalnya bus kita adalah bus antar kota itu, misalnya dari Jakarta bus ya. Di mana dia berhenti tidak pernah dimatikan mesin. Di sana malah tempat wisata, tempat apa itu, tolong matikan mesin bus Anda. Itulah kira-kira gitu. Nah, gimana gitu, sebaiknya kita. Jadi dalam kesempatan ini betul-betul sebagaimana jauh pentingnya kita untuk menjaga lingkungan ini luar biasa. Dari semua apapun, tidak memandang agama, apapun agamanya. Ya, walaupun di agama Islam ada satu surat menyatakan bahwa manusia itu memang penyebab kerusakan gitu loh. Ibu tahu Ibu ya, penyebab kerusakan gitu loh. Apabila memang dia tidak hati-hati gitu. Jadi dalam hal ini kami mengingatkan apapun agamanya, apapun kita memang harus. Kita pendidikan dari edukasi masyarakat penting sekali. Ya, tapi yang lebih penting lagi adalah kesadarannya. Ada orang udah tahu bahwa ini nggak boleh, tidak memboleh membuang sampah sembarangan. Tapi dia buang juga gitu.
Ini yang jadi masalah sekarang. Jadi gimana pun kita tidak bosan-bosannya untuk mengedukasi masyarakat, di samping juga adalah kita meningkatkan kesadarannya bahwa tolong diterapkan. Jangan hanya asal tahu saja gitu. Jadi banyak sekali isu-isu lingkungan, kemudian juga yang kita tahu adalah terjadinya adalah kalau di daerah pesisir namanya salah satu hutan mangrove. Mungkin ada yang tahu hutan mangrove, hutan bakau orang bilang. Itu juga sangat besar perannya. Sekarang pemerintah sangat giat-giatnya dengan rehabilitasi hutan mangrove. Karena dianggap perannya luar biasa. Secara fisik bisa melindungi pantai dari terjadinya abrasi. Ya, terjadinya dia juga berperan dalam menyerap CO2 yang sebagai gas rumah kaca tadi. Sehingga menyebabkan CO2 di udara berkurang, diharapkan pemanasan global juga akan bisa berkurang gitu. Nah, kemudian juga dari segi biologi, sumber daya ikan di perairan itu juga sangat tergantung. Dia akan kaya nutrisi yang akan diberikannya. Sehingga hasil penelitian orang ada yang menyatakan setiap berkurang 1 hektar hutan mangrove, berkurang hasil tangkapannya sampai ratusan kilo gitu dalam setiap penangkapan. Jadi memang kemudian abrasi banyak sekali terjadi sekarang. Jadi kami menganggap bahwa makanya melalui kami tidak bosan-bosannya karena tugas kami dari perguruan tinggi itu mungkin yang tahu ada namanya Tridharma perguruan tinggi. Selain dari kami mengajar, kami meneliti, kami juga melakukan pengabdian. Salah satu bentuk pengabdian kami yang kami lakukan beberapa hari yang lalu, kami kebetulan membawa mahasiswa S3 ke lapangan untuk sekalian praktikum lapangan, kami juga melakukan pengabdian. Kami mengedukasi masyarakat, menjelaskan bahwa mangrove itu perannya banyak. Jagalah. Yang ada tolong dijaga, dikonservasi, yang udah rusak kita rehabilitasi. Dengan harapan mangrove menjadi bagus karena perannya luar biasa. Pak Jokowi menargetkan sampai tahun 2025, tahun 2025 saya, 600.000 hektar yang harus direhabilitasi. Sehingga namanya sekarang ada namanya BRGM. Kalau dulu hanya BRG, Badan Restorasi Gambut, sekarang ditambah dengan mangrove. Ada dari namanya jadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Begitu pentingnya mangrove. Jadi kami menganggap sangat penting untuk kita harus serius menanggapinya. Mari kita edukasi masyarakat, mari kita tingkatkan juga kesadaran kita sehingga diharapkan kerusakan lingkungan bisa kita kurangi atau kita hindari. Mungkin saja, terima kasih. Baik Pak, terima kasih informasi pertama. Kalau di kami Pak juga ada Tridharma Pak, namanya Tridharma GPIB tapi. Ya, kalau Tridharma GPIB bicara soal persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Informasi dari Bapak tadi berarti juga menginspirasi kami bahwa kesaksian gereja itu tidak hanya di persoalan menumbuhkan iman umat, soal akidah, soal ajaran, tapi juga kesaksian untuk kelestarian lingkungannya, begitu Bapak Ibu ya. Dan kalau dari informasi Bapak, ada hal yang serius di wilayah pesisir kita di Indonesia dan di situ lembaga-lembaga agama bisa masuk juga gitu ya Bapak Ibu ya. Dan sebagai informasi GPIB juga banyak di wilayah pesisir Pak. Jadi mohon doanya semoga informasi tadi juga akan dicatat dan diimplementasikan gitu ya. Terima kasih Pak untuk informasi pertama. Ini saya langsung ke Amang Nelson Sitohang. Horas, selamat sore Bapak, terima kasih untuk kehadirannya Bapak dari Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Riau. Nah ini kaitannya dengan sejauh mana, ini saya langsung saja nih Pak Nelson ya, permisi nih Pak. Sejauh mana sebetulnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu memfasilitasi dialog dan kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan begitu. Ini kan ada pemangku kepentingan, ada pembuat kebijakan, wakil rakyatnya, ada penegak hukumnya, ini mau bilangnya 4P gitu loh Pak ya. Pemerintah, pembuat kebijakannya, pengawasnya, termasuk penegak hukumnya dan seterusnya, dan pengusahanya, dan sejauh mana sebetulnya Dinas Kehutanan memfasilitasi atau dinamika yang muncul antara pemangku kepentingan dan 4P tadi yang saya sebutkan dan organisasi keagamaan di sisi yang lain gitu ya untuk mengatasi masalah lingkungan ini. Begitu. Karena saya mau nyenggol dikit nih Pak. Karena sekarang lembaga keagamaan mau ditarik ke arah yang 4P gitu loh. Dengan dikasih izin. Pak, selamat sore Pak, selamat datang.
Iya, terima kasih. Selamat datang. Saya perkenalkan dulu, kalau saya tidak salah informasinya Pak, maka kami sambut Bapak AKBP Iwan Manurung. Ya, kita sambut, kasih tepuk tangan. Bapak AKBP Iwan Manurung, SIK MH, Wadir Reskrimus Polda Riau. Begitu Pak ya. Selamat sore, selamat, kami minta maaf kami mulai duluan tadi Pak. Tapi semoga tidak mengurangi kesejahteraan Bapak. Baik, kesejahteraan hati. Saya tadi mengajukan pertanyaan lebih dulu nih ke Pak Nelson Sitohang. Saya lanjutkan Pak ya. Sambil silakan Pak minum dulu mungkin. Baik. Saya lanjutkan. Nah, ini sekarang lembaga keagamaan dari ke arah sana Pak ya. Lembaga keagamaannya sudah ditarik nih ke arah ke sana. Tapi bagaimana kita fokusnya ke masalah lingkungannya? Apa inisiatif terbaru yang diambil oleh lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup gitu ya, atau di kedinasan Bapak untuk memastikan bahwa lembaga agama itu fokus untuk sesuai dengan fungsi dan amanahnya. Silakan Pak. Baik Bu, makasih. Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sangat saya hormati. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Kepala Dinas meminta maaf, beliau tidak bisa hadir karena memang ada kegiatan penting hari ini dan kami ditugaskan kemarin untuk menghadiri kegiatan yang sangat luar biasa ini. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana peran gereja, bagaimana partisipasi para pihak yang bisa diakomodir dan bagaimana pemerintah daerah khususnya mengakomodir itu dan menjadi bagian daripada pergerakan itu untuk dalam konteks pengelola lingkungan di Provinsi Riau. Begitu ya, kalau saya menyimpulkan. Baik, tadi kita sudah mendengarkan Ibu Novia menjelaskan historikal kenapa sih masalah lingkungan itu diperlukan, apa yang melatar belakangi dan kondisi saat ini. Tadi Bapak dari UNRI juga, Ibu dari Muhammadiyah juga sudah menyampaikan. Apakah ada hal yang baru? Dalam hal ini saya akan menyampaikan yang pertama begini. Apakah berpartisipasi mengelola lingkungan hidup itu adalah inisiatif semua orang? Tidak sebenarnya. Ya. Walaupun itu sangat diharapkan, tetapi kita sudah jelaskan, Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa setiap warga negara kita semua yang ada di sini berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, yang baik dan sehat. Baik dan sehat ada kata-katanya di situ. Karena itulah diturunkan berbagai peraturan dan dasar aturan itulah yang mendorong semua orang harus memenuhi haknya dan harus memenuhi kewajibannya. Kita memiliki Undang-Undang Lingkungan Hidup, kita memiliki turunannya. Di sana dikatakan bahwa setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Apa bentuk partisipasinya? Apa bentuk perannya? Misalnya, kita semua berhak mengawasi seluruh kegiatan yang dilakukan semua orang yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Apakah itu individu, apakah organisasi. Karena itulah, untuk mengakomodir ini, di semua lembaga lingkungan ada pusat-pusat yang menampung tentang laporan. Kami membangun ada pusat pengaduan. Karena itulah seluruh aparat penegak hukum, khususnya Direktorat Kriminal Khusus, ada Bapak dari sini, juga mereka punya unit. Ada namanya Subdit Lingkungan Hidup yang menangani hal-hal seperti itu. Untuk menjaga bahwa hak yang diatur undang-undang, bahwa semua orang mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat itu harus terpenuhi. Sekarang, apa peran berikutnya? Peran berikutnya adalah mengedukasi publik untuk boleh menggunakan haknya, untuk boleh mengetahui haknya, bagaimana mereka berperan. Berperan itu apa? Misalnya, mereka ingin membentuk organisasi supaya memiliki kekuatan individu menjadi kekuatan komunitas untuk melakukan sesuatu di dalam lingkungan. Karena jika dilihat, pemerintah Provinsi Riau misalnya, tadi kita sudah mendengarkan, ada yang namanya aktivitas berbasis sekolah, itu kita sebut adiwiyata. Ada aktivitas yang diukur berbasis usaha kegiatan, itu tadi kita mengenal ada proper, begitu. Ada kegiatan berbasis individu untuk menyelamatkan lingkungan, itu yang kita sebut tadi Kalpataru, diberikan penghargaan. Kemudian ada bermunculan hal yang ada eco labeling, ada
ada kampus sehat begitu ya, ada unit sehat dan lain-lain. Dan benchmark yang kita lihat banyak hal yang bisa kita lakukan. Sekarang pertanyaannya tadi, pemerintah Provinsi Riau di mana? Pemerintah Provinsi Riau adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, meng-create program, melaksanakan kebijakan, kemudian bekerja sama dengan semua para pihak yang diidentifikasi, memastikan bahwa kita mampu mencegah, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Provinsi Riau. Tadi Bapak yang dari Undri sudah mengatakan, apakah masalah lingkungan di Provinsi Riau berbeda dengan yang lain? Tidak. Kita harus mengakui lingkungan kita sekarang sudah tercemar dan rusak. Yang diperlukan adalah ada kata resilience. Tadi kan ada ya. Kenapa dimunculkan di tema Hari Lingkungan Hidup? Ada resilience. Resilience itu kalau kita mau sederhanakan artinya adalah bagaimana bertahan dan beradaptasi. Itu kata kuncinya. Dengan kondisi yang sekarang. Apa kondisi yang sekarang? Iklim sudah berubah. Iklim sudah berubah. Apa buktinya iklim sudah berubah? Tadi kan Bapak mengatakan Pak Nurdri ada pemanasan global. Pemanasan global itulah biang keroknya climate change. Iklim berubah. Apa yang kita sebut iklim berubah? Iklim berubah itu berarti variabel iklim. Apa variabel iklim? Curah hujan berubah, temperatur berubah, arah angin berubah, intensitas angin berubah, kelembapan berubah. Ini semua berkonsekuensi padahal misalnya iklim yang berubah akan mempengaruhi produksi pangan. Gitu ya. Tadi ada kata desertification, ada tadi drought, kekeringan di mana-mana begitu ya. Kemudian apalagi yang terjadi? Pergeseran iklim kan. Dulu di kita April ya musim kemarin itu sudah berubah, musim panen berubah. Kemudian yang paling ditakuti adalah akibat perubahan iklim itu perubahan migrasi mikroorganisme. Dulu dia berada di daerah yang dingin, pindah ke temperate, pindah ke daerah yang lebih panas. Di mana penduduknya di situ belum memiliki antibodi untuk bisa tahan ke situ. Kita mengenal avian influenza, kita mengenal SARS, dan kita tanda kutip masih dalam riset apa itu COVID virusnya, masih diteliti. Tetapi ada dugaan, karena apa? 87,5% masalah kesehatan itu terkait dengan lingkungan hidup. Kalau kita bisa menyelesaikan itu, maka kita bisa menyelesaikan masalah kesehatan. Baik, kembali ke tadi. Karena itulah, mengerjakan pengelola lingkungan hidup, kata kuncinya adalah kolaborasi. Tidak akan mungkin ini bisa diselesaikan sendiri. Karena masalah lingkungan itu adalah masalah bersama. Sekarang, bagaimana mengidentifikasi masalah yang besar, kemudian masing-masing mengerjakannya secara kolaboratif, sehingga kita mendapatkan output yang besar. Saya kasih contoh yang real, yang mungkin akan bisa kita kerjakan pada unit-unit yang bisa kita lakukan bersama. Contoh misalnya, saya lebih memilih kata sampah deh. Sampah itu sangat identik dengan kita gitu ya. Sampah itu penyebab, salah satu kontributor, tadi Bapak bilang gas rumah kaca terbesar. Karena apa? Sampah itu ketika dibuang, dia menghasilkan CH4 tadi, gas metan, yang panasnya itu 21 kali dari karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kendaraan. Dia porsinya kecil, tapi penyebab panasnya besar. Itu banyak dari sampah yang kita buang. Contoh, kita membuang sampah itu, Indonesia itu rata-rata sampahnya itu adalah 70-80% itu organik, yang basah 20-30 itu anorganik. Yang sebenarnya kalau kita mau, semuanya ini mestinya tidak terbuang ke TPA. Bisa kita tahan di rumah kita. Kemudian kita lakukan sirkular yang akan bermanfaat, bisa kita gunakan di lingkungan kita. Itu yang kedua. Yang berikutnya, saya kira kita pernah mendengar Indonesia tadi nomor 2 pembuang sampah makanan. Yang bisa dinilai, tadi saya searching, berapa sih nilai ekonominya itu per tahun yang bisa dari situ? Sampai 510 triliun rupiah. Itu dari sisa makanan yang dibuang oleh orang Indonesia setiap tahun. Besar banget. Kemudian, di sisi lain, kita memiliki 8 juta angka stunting. Yang itu sangat identik dengan gizi. Saya mau gabungkan kedua ini, bagaimana peran komunitas, khususnya gereja, khususnya GPIB. Kristen itu di Indonesia sekitar 20, sekian persen. 10 kalau digabung dengan Katolik 10,1% dari total penduduk Indonesia. Bisa dibayangkan
Jika tadi yang rata-rata per orang membuang makanan itu 300 kg per tahun. Rata-rata. Oke? Gereja mungkin bisa mencegah ini. Bolehkah kita semakin kuat mengedukasi publik betapa pentingnya mengambil yang kita butuhkan, bukan yang kita perlukan. Sehingga manusia yang dikenal sebagai penguasa alam diberikan anugerah oleh Tuhan menguasai alam, tidak dikategorikan menaklukkan, tetapi di sana ada aspek pemeliharaan. Ini sebenarnya yang terus didorong supaya mulai orang melihat. Saya kira pemerintah semua melakukan itu, termasuk tadi Ibu. Kita juga di Riau, kenapa kita perlu bergandengan tangan dengan semua kita? Marilah kita lebih mengedepankan aspek pemeliharaan di luar selain aspek diksi-diksi penaklukan, di mana semua harus memenuhi diriku, tetapi ada sesuatu yang kita lakukan untuk menjaga tadi definisi pembangunan berkelanjutan. Saya lupa tadi, ada hal yang Ibu tidak sampaikan. Kenapa sih pembangunan berkelanjutan? Apa sih? Pembangunan berkelanjutan itu adalah irisan dari 3 pokok. Bahwa kita ingin membuat manusia dapat uang, kita ingin membuat semua senang, dan semua ingin lingkungan dilindungi. Irisannya itu yang kita sebut dengan pembangunan berkelanjutan. Bagaimana semua tumbuh, tetapi tidak ada yang tertinggal. Dengan demikian, kita akan menjawab definisi itu adalah bagaimana generasi saat ini bisa memenuhi kebutuhannya tanpa mengabaikan generasi mendatang. Apa itu maksudnya? Kalau hari ini Bapak dan Ibu bisa meminum air bersih seperti sekarang, generasi yang akan datang, udara bersih juga, makanan juga. Bisa Bapak bayangkan nanti orang nggak makan daging sapi lagi Ibu, tapi makan daging cloning. Dan itu udah tren sekarang di Eropa. Ya kira-kira begitu. Itu semua aspek yang tadi yang kita bahas. Poinnya adalah terkait dengan pertanyaan Ibu, memang pemerintah di semua tingkatan harus membangun kolaborasi untuk mendapatkan output yang besar untuk mempercepat tujuan kita memiliki lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Ini informasi di bagian pertama ya, kita kasih aplaus dulu. Terima kasih Pak. Sebetulnya dari informasi dari Bapak sudah sangat kaya itu dari 3 pembicara yang awal, tapi kita masih 2 pembicara di bagian pertama ini. Selanjutnya ke Bapak. Pak AKBP Iwan Manurung SIK MH gitu ya. Pak, pertanyaan bagi Bapak. Ini dalam konteks tantangan lingkungan di konteks Riau. Bagaimana Polda Riau bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil gitu dan lembaga lainnya gitu ya, untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran lingkungan. Apa sih Pak strategi utama? Bagaimana informasi yang penting untuk Bapak berikan bagi kami GPIB terkait mengatasi kegiatan yang ternyata secara ilegal merusak lingkungan. Karena jujur saja misalnya gitu Pak ya, warga gereja, misalnya nih Pak ya, saya pendetanya, ini ternyata pelakunya warga gereja. Ini kan ada dilema nih Pak, ini urusan antara pendekatannya seperti apa. Tapi itu kan baru contoh sederhana, saya yakin bahwa Bapak punya informasi yang lebih kompleks tentang itu. Jadi dari kacamata besarnya, bagaimana peran Polda Riau dalam serius mengatasi isu lingkungan ini, dan di mana peran gereja menurut Bapak untuk mendukung kelestarian lingkungan, termasuk penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dan penegak hukum lainnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Salam. Salam. Selamat sore. Selamat sore Pak. Buat kita semua. Maaf tadi saya terlambat Ibu MC karena ada kegiatan tadi yang harus dilaksanakan. Baik, saya akan coba sharing lah ya. Artinya kita mencoba untuk sharing apa yang tadi disampaikan oleh MC. Kita ketahui bersama bahwa ada satu undang-undang yang memang hari ini dan sampai hari ini kita masih gunakan itu sebagai penyidik maupun penyidik pembantu di Direktorat Krimsus, yaitu Undang-Undang 32 tahun 2009, yaitu tentang pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup. Itu kita singkat PPLH saja lah, biar kita nggak terlalu panjang kali pengelolaan perlindungan lingkungan hidup ya, PPLH saja mungkin, biar kita lebih tersosialisasi, lebih mudah. Nah, dalam PPLH ini Bapak Ibu ada satu klausul, yaitu diantaranya dalam pasal 100 yang menyatakan bahwa
diberlakukan satu asas, yaitu ultimum remedium. Dalam artian bahwa upaya ataupun hukum pidana ini merupakan upaya terakhir. Ya, saya ulangi, hukum pidana merupakan upaya terakhir untuk melaksanakan penegakan hukum. Nah, jadi dari pertanyaan tadi tentunya kita bisa melihat, ya kita tidak harus terus dong harus melaksanakan penegakan hukum semata-mata. Walaupun ada satu klausul lagi, ada satu asas lagi, yaitu premium remedium yang menyatakan bahwa hukum pidana merupakan alat dalam penegakan hukum. Nah, jadi dua hal ini, dua azas ini yang digunakan dalam Undang-Undang 32 2009. Namun intinya adalah seperti halnya kita mencegah suatu disease, ya penyakit. Yang lebih baik kita mencegah. Upaya-upaya mencegahnya itu apa? Yaitu salah satunya tadi ada sempat disampaikan, kalau kita mengenal ada teori kerjasama, yaitu kerjasama, kolaborasi, ada kolaborasi ya, walaupun artinya masing-masing artinya itu juga, tapi kandungan arti harfiahnya ya bagaimana kita bisa berkoordinasi, bekerja sama, berkolaborasi. Kita punya di sini halnya seperti lembaga-lembaga masyarakat. Ya tentunya banyak LSM kita yang bergerak di lingkungan hidup yang tentunya itu menjadi sarana pengawasan kita. Bukan berarti kita penegakan hukum tok, ya kau salah, kau buang limbah, kau tidak mengolah limbah, walaupun tidak ada izinnya. Karena sekarang kan Undang-Undang Cipta Kerja 6/2003 yang namanya perizinan itu semua ke dalam sanksi administrasi. Namun seandainya sanksi administrasi ini dibuat berulang-berulang kali, itulah kita tadi yang menggunakan premium remedium, yaitu hukum pidana menjadi alat untuk menegakkan hukum. Dan tentunya jemaat yang terkasih dari GPIB pun tidak hanya dan tentunya harus bekerja sama ya. Seperti halnya tindak pidana korupsi, Bu, Bapak-bapak, Ibu, kita tidak bisa bergerak sendiri. Ada LSM yang memang menjadi sumber informasi kita. Oh iya, salah satu proyek di Kabupaten A, dia tidak sesuai dengan spek, ataupun bestek jalannya tidak sesuai, ukuran aspalnya tidak sesuai, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan LSM kita yang memang sumber informasi kita terkait dengan IPAL umpamanya, terkait dengan pencemaran lingkungan, bahkan mungkin bukan hanya pencemaran lingkungan, karena kan perbedaannya ada pencemaran lingkungan dengan pengrusakan lingkungan. Nah itu berbeda, walaupun belakangnya lingkungan tapi unsur-unsur yang di dalamnya, kalau namanya pencemaran itu dia memasukkan zat ekosistem sehingga menjadi baku mutu lingkungannya berubah yang seharusnya dari standar. Tapi perusakan lingkungan ini merupakan tindakan arogan dari manusia sendiri yang menyebabkan baku mutu lingkungan di atas standar yang sudah ditentukan. Nah, jadi itu yang jawaban saya, setidaknya ada kolaborasi, kerjasama, koordinasi antara kita dengan masyarakat, dan terlebih juga tentunya dari yang paling kecil ya, tentunya jemaat di gereja, dari pendeta kan dalam khotbahnya selalu disampaikan bukan hanya yang terdalam yang termasuk dalam firman Tuhan saja, tapi pendeta juga mempunyai kewajiban juga untuk menyampaikan terkait dengan pencemaran lingkungan. Pak Komandan, boleh tahu nih Pak, belum ditutup nih Pak, seserius apa di Provinsi Riau kejahatan lingkungan, baik itu karena kerusakan lingkungan ataupun pencemaran lingkungan? Sebagai informasi, soalnya paling tidak di GPIB Pak ya, kami di GPIB kami punya 12 jemaat di wilayah Sumatera Barat dan Riau, Sumbar Riau gitu ya. Tapi juga sekarang Bengkulu gitu. Berarti paling tidak 13 jemaat berarti ya di Saribu ini ya, Bu Ketua ya. Kami punya 13 jemaat, sekian belas pos PLKes pelayanan begitu. Tapi kami mau cari informasinya seserius apa kejahatan lingkungan di provinsi kita tercinta ini Pak. Baik, jadi untuk pencemaran dan pengrusakan lingkungan saat ini memang yang muncul ke permukaan, artinya yang kita laksanakan penyidikan, penuntutan, bahkan sampai ke persidangan sampai saat ini memang cukup sedikit lah yang kita tangani.
Ya kita belum tahu ya kalau untuk di Polres jajaran dan di Polsek jajaran. Namun yang dilaporkan bahkan yang diinformasikan terkait dengan pencemaran, pengerusakan hanya sebagian-sebagian saja, hanya spot-spot tertentu saja yang memang itu pun kita dapat berdasarkan laporan-laporan dari masyarakat. Nah, jadi tidak keseluruhan bahwa terjadi sesuatu yang memang terjadi pencemaran bahkan perusakan lingkungan, gitu Bu. Terima kasih Pak. Nah ini saya langsung ke Pendeta Jimmy Sormin ini. Maaf Pak. Ambil juga loh. Iya toh. Kebanyakan nih mikrofon ini. Ini malah nah ini Pak Jimmy Sormin. Laporan dari Pak Komandan tadi bicara ya, ini berdasarkan laporan juga gitu Pak ya, kalau misalnya untuk penanganan, tapi saya nggak ke arah sana sih, tapi bolehlah disenggol-senggol nih. Ini apa karena masyarakatnya terlalu baik ya Pak, sehingga nggak melapor, atau memang ada hal lain tapi itu jadi refleksi kita ya. Nah ke Pendeta Jimmy Sormin, mengingat ini Pak, berbagai tantangan lingkungan, harapannya sih Pak Pendeta Jimmy Sormin menjawab di melampaui yang normatif Pak, atau informasi yang pernah kita dengar sebelumnya. Sejauh mana sebetulnya tantangan lingkungan yang sudah diidentifikasi oleh PGI. Dan kami tahu juga Pak Pendeta Jimmy Sormin juga Ketua Umum Interfaith Rainforest Intervention Indonesia, begitu ya. Jadi intervensi ini, inisiatif. Gitu kan, inisiatif untuk hutan tropis Indonesia. Pendeta Jimmy Sormin ketua umumnya juga. Itu kan kerjasama lintas iman juga begitu. Nah, tantangan lingkungan yang sudah diidentifikasi oleh PGI dan Bapak dan teman-teman dan upaya kolaboratif yang sedang berlangsung gitu. Bagaimana PGI sejauh ini bisa menjadi leader gitu atau pemimpin gerakan lingkup nasional untuk mengadvokasi sebetulnya kebijakan lingkungan di level gereja-gereja secara di PGI lah Pak, supaya lebih ketat dan proaktif, supaya tidak ada kesan sepertinya kalau orang Jawa bilang gitu Ibu ya, gunung-gunung baik, gitu. Kayak tahun kemarinnya begitu-begitu juga. Ada nggak sesuatu yang memang menjadi intervensi serius dan apa peran PGI dalam mendukung komunitas lintas iman untuk partisipasi dalam penyelamatan lingkungan ini? Silakan Pak, dan yang sangat mungkin secepatnya diadopsi oleh GPIB. Monggo. Terima kasih Bu Pendeta. Selamat sore bagi kita semua Bapak dan Ibu. Ini pertanyaannya generik tapi kemudian ada banyak pecahannya gitu ya. Jadi harus satu persatu. Pertama bahwa masalah lingkungan hidup dalam pengamatan PGI secara khusus, di mana saya menangani itu di sana, bahwa kerusakan lingkungan masyarakat sendiri sudah merasa itu normal, disitulah letak keakutannya, ya, titik kritisnya. Di Pulau Karimun dengan tambang-tambang udang yang merusak begitu parahnya kelautan ya di sana dan juga darat di sana. Malah yang menyuarakan itu dikriminalisasi dan tak banyak masyarakat Karimun yang mendukung. Karimun Jawa. Ya, ada Karimun yang lain? Ada, Pulau Karimun. Pulau Karimun. Oh iya, betul juga ya. Geografinya bagus. Yang kedua, ketika ketiadaan suara itu atau penormalisasian situasi seperti itu menjadi titik ukur atau tolok ukur keakutan dari kerusakan lingkungan itu juga didorong dengan beragam regulasi yang ternyata memudahkan proses-proses perusakan yang berlanjut. Boleh dikatakan ada pembedaan antara perusakan, pencemaran, dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya itu berdampak jangka panjang bagi kehidupan ekosistem yang ada di dalamnya. Termasuk masyarakat adat yang tinggal diam di dalamnya dan bergantung dengan alam di sekitarnya. Saya ambil contoh lagi, di Pulau Komodo orang-orang harus digeser, dieksklusi dari tempat tinggalnya demi pariwisata oleh negara.
Saya bukan sedang mengatakan fist a fist dengan negara, tapi ini contoh-contoh untuk Bapak Ibu pertimbangkan. Di Rempang, demi peningkatan ekonomi dan pembangunan manusia-manusia yang sudah hidup sejak mereka yang memiliki hak ulayat di sana sebelum NKRI ada, 45, mereka sudah ada di sana dan mereka harus pindah. Mau dikasih contoh lagi yang lain, Bapak Ibu tinggal namakan itu, Google. Tapi yang mau dikatakan di sini bahwa penormalisasian, kasus-kasus yang cukup banyak dan seterusnya itu, ini menunjukkan bahwa juga gereja sedang di dalam masa mute. Ada yang berani menyuarakan, tapi ketika dia berani menyuarakan, seberapa panjang ralinya ia akan melakukan itu. Kalau dia tidak dimutasi oleh pimpinannya yang pro terhadap perusahaan, penerima CSR, penatuannya adalah pelaku bisnis yang melakukan itu, persepuluhannya besar dari situ, gitu ya. Pembangunan gereja dari situ, acara Natal dari situ, acara Paskah dari situ, dan sering sekali proposal dilayangkan di masa-masa kontestasi politik kepada tokoh-tokoh yang relate dengan oligarki. Oleh karena ingin gereja mendapatkan apa? Bukan mendukung kandidat-kandidat itu supaya yang baik itu maju, malah kemudian memorotinya istilahnya dengan proposal-proposal dari gereja. Rally-rally seperti itu pendek-pendek ya. Saya bahagia bertemu dengan pendeta Rasli yang penerima kapal taruh dari gereja Toraja. Saya bahagia sekali ada champion-champion seperti itu. Tapi champion-champion seperti ini juga ketika saya berbicara dengan mereka, kadang-kadang mereka sedih. Ketika melakukan itu masih ada yang melihat memandang sebelah mata apa yang mereka lakukan. Bahkan kadang-kadang kurangnya dukungan dari teman-teman sepelayanan dan lainnya itu. Bahkan kadang-kadang dianggap aneh, dianggap gila gitu. Hal-hal seperti ini kan prinsip-prinsip kenabian seperti itu memang dianggap aneh, dianggap nyeleneh kata orang Jawa gitu. Memang harus dilakukan oleh gereja. Dan itu yang harus kemudian diregenerasikan, diperbanyak, diapresiasi. Pertama, kedua, didiseminasi. Orang-orang champion-champion seperti ini, kemudian diperbanyak bagaimana menyemai bibit itu, tidak hanya pohon-pohon yang disemai, tapi juga orang-orang yang memastikan pohon-pohon itu tumbuh dan berkelanjutan. Kita banyak acara-acara menanam pohon. Betul atau betul? Ya. Tapi nggak tumbuh pohonnya, ditinggal begitu aja gitu ya. Ya saya mengakui di PGI juga melakukan itu, habis ditanam kayak di Sumba kemarin sidang raya PGI sebelumnya, habis itu yang dipercayakan di Pemkapnya dan sinodenya membiarkan dimakan kambing lah, dimakan apa, habis semua pohon-pohon dari sinode itu. Padahal sudah kita bikin MOU dan lain sebagainya. Ini bentuk tadi keseriusan dan ketulusan kita dalam mengawal ini. Kita bisa menggunakan regulasi apapun, rasionalisasi apapun, dan juga ilmu apapun untuk membenarkan bentuk-bentuk pengerusakan ini dalam istilah penormalisasian itu. Sehingga tidak lagi banyak upaya-upaya yang berubah. Jadi kalau pertanyaannya yang ketiga tadi, dari tahun ke tahun kok gitu-gitu aja dan lain. Ya karena apa yang mau diubah gitu. Yang mau diajak berubah, sulit berubah. Ketika kita mengharapkan perubahan di luar, sementara kita nggak berubah, ada persoalan. Tapi ketika kita berubah, sekalipun di luar tidak berubah, lambat laun itu akan terakumulasi. Ada gerakan bersama seperti yang diharapkan dengan Eco Church seperti ini. Saya sendiri bangga gitu GPIB memulai ini dengan mendeklarasikan gereja sebagai Eco Church. Tapi ketika saya khotbah di beberapa jemaat, saya tanya kok bisa sih yang kemasan-kemasan merek-merek itu di mimbar-mimbar itu. Bukankah kita sudah sepakat zero plastik di ruang ibadah? Tapi kok masih ada gitu, hehehe, gitu aja kan. Kami akan berubah gitu. Nggak lama bulan depan saya dipanggil lagi, saya lihat lagi sama aja. Masih ada juga. Di uang sayang ya, apapun. Atau bulan lalu. Tapi sayangnya sudah berbulan-bulan gitu ya. Dan berganti merek lagi kemasannya, saya lihat, wah ganti-ganti merek. Ini menjadi bentuk bagaimana kita dewasa di dalam memahami ini. Enggak saja kemudian mendeklarasikan, tapi juga mengawal itu bersama.
Memang kalau mau pakai sistem monitoring dan evaluasi gitu, kita seperti LSM sekali gitu ya. Kita gereja. Perlu memang ada indikator-indikator pengukur bahwa sudahkah kita pada level itu. Kan ada tuh bintang 3, bintang 4, bintang 5 yang kita buat itu ya. Bahwa sudah mencapai di situ. Sudahkah di situ, tapi kalaupun itu dibuat, apakah justru menunjukkan bahwa ini bukan karena dorongan dari dalam, tapi karena dorongan pemaksaan. Kita melakukan itu karena majelis sinode minta. Kita melakukan itu karena ini sudah ada template-nya, kita harus lakukan itu. Atau kita berlomba-lomba supaya kita kelihatan yang juara dari jemaat yang lainnya. Tetapi kemudian KMJ-nya pindah atau jemaat yang kemudian championnya di situ berpindah, balik lagi seperti itu. Ini memang menjadi PR. Bagaimana sih mengubah itu? Tadi pertanyaan dari Bapak tadi. Pola perilaku, cara pandang itu bukan hal yang mudah mengubah itu ya. Tapi mungkin dari semangat keugaharian itu, sesuatu itu baru akan mengubah pola hidupnya, kemudian ketika itu sudah mendesak betul. Kalau dia nggak sakit dulu, susah dulu, tenggelam dulu rumahnya, dia nggak akan berubah gitu ya. Kita lihat Jakarta itu, 5-12 cm tanah itu tiap tahun turun. Sudah ada tuh masjid yang sudah tenggelam, rumah-rumah tenggelam gitu. Tapi kok orang nggak berubah aja ya? Apalagi Pekalongan Demak. Orang sudah takut sebenarnya tentang sumber air tanah yang semakin krisis. Kemudian Elon Musk ngomong dalam The World Water Forum kemarin di Bali, nggak usah takut. Kita punya teknologi dari air laut berubah menjadi air tawar. Pertanyaan kemudian, siapa yang akan memonopoli air nanti ke depan dengan teknologi itu? Sekarang saja yang hakikatnya undang-undang kita, seluruh harta atau sumber daya alam di dunia, di tanah air ini dikelola oleh negara untuk kemakmuran masyarakat. Tapi lihat, sumber-sumber air dikuasai oleh perusahaan-perusahaan. Saya tanya kepada Bapak Ibu terutama di Jawa, kapan terakhir minum air dari masak sendiri di ketel? Mungkin 10 tahun lalu. Di pos Pelkes mungkin sulit juga karena banyak payau-payau atau air gambut ya. Tapi itu mungkin sedikit dimaklumi ya. Tapi yang di kota, seberapa lama minum dari air keran atau air sumur? Mungkin 10-20 tahun lalu? Mungkin ya. Sudah berubah menjadi galon-galon yang dibawa ke rumah. Dan rasanya kalau minum air keran itu rasanya beda aja. Udah. Dan rasa besi atau pikiran kita sudah tersugesti itu nggak sehat dan lain sebagainya. Karena apa? Kemenangan dari perusahaan-perusahaan itu membuat image bahwa air-air itu sudah kotor dan tidak layak untuk itu. Hanya itu yang itu. Nah, perubahan ini kan harus radikal ini. Pola pikirnya udah masuk, perilaku hari-harinya udah itu gitu ya. Kalau kita mau buat parameter-parameter seperti itu harus membutuhkan momentum. Jadi mana ada massa ditambah kecepatan. Massa itu apa? Gerakan kita yang semakin melingkar, berputar, makin banyak, dan adanya percepatan untuk itu. Artinya juga kita perlu endurance ya, konsisten dan gitu, dan terciptalah momentum betul-betul masif. Saya bukan mau sombong, tapi bulan lalu sebagai ketua IRI, Interfaith Rainforest Initiative, itu program UNEP PBB, diundang untuk ke Brazil, dan saya tanya kepada salah satu ilmuwan antariksa dan kebencanaan, saya bilang, kalau kami berubah semua, perilaku kami berubah, akankah berubah perubahan iklim ini? Globe, jawabannya, kalau itu 10 tahun ke depan berubah sekalipun kita gak akan berubah. Tapi kalau kita berubah, terakumulasi dan konsisten, lewat 10 tahun itu akan terjadi perubahan yang signifikan, perlambatan perubahan iklim atau kembali pada tepatnya, dan sumber air itu yang boleh tertampung di tanah itu boleh kemudian terisi lagi dengan baik dan bisa ada restorasi ya dari racun-racun yang masuk tadi dan lain sebagainya. Kalau kita betul-betul secara masif bertobat secara ekologis, konsisten. Begitu, bro. Baik, terima kasih Pak Pendeta Jimmy. Itu informasi yang pertama ya. Saya langsung kembali kepada Ibu Hening nih Bu. Nah, sudah ada informasi di bagian pertama tadi. Nah, sejauh dari pengalaman Ibu, ada tantangannya atau Bu menjalankan, melewati program-program Eko Bhinneka ini dari berapa tahun sudah Bu? Sekarang 3,5 tahun.
3 tahun setengah. Kan berarti sudah ngelewatin tantangan Bu ya. Dan mohon diinformasikan kepada kami ketika Ekobenika berusaha konsisten menjalankan program-program ini gitu ya. Apa tantangan yang perlu kami pelajari sebagai GPIB. Dan yang kedua nih Bu sekaligus Bu. Ini soalnya waktunya kan terbatas tapi pertanyaan penting. Nah ini kan Muhammadiyah juga ditawari nih Bu. Izin ngelola tambang. Iya. Gitu Bu ya. Dan Ekobineka kan konsisten untuk itu, untuk kemudian soal lingkungannya. Bagaimana dinamika percakapan kalau boleh tahu di teman-teman Muhammadiyah begini Bu tentang kepentingan yang kompleks ini. Apakah ini akan mempengaruhi kebijakan Ekobineka? Monggo Bu. Ya, terima kasih. Tantangan. Jadi saya mau cerita sedikit sebelum tantangan. Di Muhammadiyah itu ada lembaga yang bernama Majelis Lingkungan Hidup. Usianya sekarang sudah 18 tahun. Jadi itu adalah mbahnya kami ya, Ekobenika. Kemudian ada namanya Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Kalau ini untuk Aisyah. Jadi Muhammadiyah itu punya Majelis Lingkungan Hidup yang usianya sudah 18 tahun dan kebetulan saya di sana sebagai wakil ketua. Kemudian di Aisyah itu khusus untuk perempuan bernama Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Nah, lagi-lagi saya juga menjadi wakil ketua. Nah, kalau yang Ekobenika itu lebih kecil sebenarnya karena ini adalah proyek ya. Nah, jadi kalau tantangan mungkin saya ingin menceritakan tantangan pekerjaan lingkungan di Muhammadiyah dan Aisyah. Tantangan terbesar itu apa Bapak-bapak, Ibu-ibu? Saya nggak tahu ya di Kristen moga-moga enggak. Perubahan perilaku. Kita ini yang namanya perubahan perilaku, ini contoh kayak misalnya yang namanya kita kerja untuk lingkungan dari 18 tahun yang lalu, bahkan Muhammadiyah itu punya doktrin, namanya adalah Al-Ma'un. Al-Ma'un itu adalah surat dari Al-Quran yang mengatakan bahwa kita tidak diterima sholat dan ibadah kita, kalau kita tidak membela mereka yang terpinggirkan dan anak yatim. Nah kita sadar bahwa ini yang terpinggirkan itu bukan hanya mereka yang miskin tetapi juga dimiskinkan. Sehingga kita sekarang masuk namanya menjadi greening Al-Ma'un. Jadi green Al-Ma'un. Jadi kalau Al-Ma'un biasanya adalah untuk membela mereka yang lemah, kemudian yatim. Tapi kita sekarang masuk kepada mereka yang lemah dan yatim disebabkan oleh lingkungan hidup. Oleh perusahaan-perusahaan besar yang kemudian melakukan eksploitasi di sekitar mereka. Namanya kita menamakan Green Al-Ma'un. Jadi ayat ini dimaknai kalau kita mengatakan ada ijtihad, ada proses mempelajari ulang yang kemudian kita kontekstualisasikan. Artinya ayat tidak berubah tetapi memaknai ayat ini menjadi berkembang. Nah, tantangan terbesarnya adalah attitude, perubahan perilaku. Di Muhammadiyah itu saya nggak tahu sesakti apa kalau di GPIB. Surat dari pimpinan pusat itu sakti biasanya. Sakti kalau misalnya pimpinan pusat mengatakan penanaman pohon, telung gitu, nanam semua. Membangun sekolah, cepet banget. Jadi banyak sekali inovasinya, tetapi di perilaku sehari-hari ini agama belum tertranslate dalam aksi sehari-hari. Kita sudah minta agar ada khotbah-khotbah lingkungan, sudah ada Pak. Tapi Ramadan itu nyimpen makanannya tetap banyak di kulkas, tetap nyisa. Kemudian ke buka puasa, kemudian kita ke musola, ke masjid, dibilangin bawa tumbler. Hari ini diumumkan tidak bawa tumbler hari ini, besok udah lupa lagi. Dan terus menerus, ini nggak gampang. Apalagi Muhammadiyah itu nggak kecil, kita punya hampir 300 universitas dan akademi. Jadi 300 ini ngelola orang 300 macam-macam suku bangsanya, dikasih pengumuman. Kampus kita itu sudah mengikuti Green Campus, namanya Indonesia Matrix ya dari Universitas Indonesia. Banyak yang dapat. Dari 172 universitas gedenya Muhammadiyah. Jadi yang gede itu maksudnya yang mungkin jumlahnya ribuan kali ya mahasiswanya. Itu sudah ngikut itu, tapi ya itu tadi attitude-nya itu susah berubah. Nah itu satu Mbak. Yang kedua adalah aturan itu
mudah dilupakan. Di dalam Muhammadiyah itu sudah dibuat namanya tuntunan hidup Muhammadiyah. Jadi kalau orang mau berMuhammadiyah itu dikasih tuntunan atau buku. Nomor 7 itu adalah tuntunan tentang lingkungan. Dan itu sudah lama Pak, lebih dari 40 tahun lalu. Jadi lebih duluan lingkungan dibanding Indonesia ngurus lingkungan zaman dahulu. Sudah ada, tapi itu enggak pernah nongol dan nongol. Nah, yang ketiga saya rasa di Muhammadiyah itu agak enggak suka advokasi. Jadi memang ada majelis yang ngurusin tentang hukum dan HAM, advokasi, tetapi mereka agak-agak suka enggak enak hati. Kami semua suka sering enggak enak hati gitu ya, apa namanya? Sama siapa Bu? Sama semua, sama pemerintah, sama yang lain-lain. Bayangan saya adalah mengelola anggota, kemudian mengelola segala macamnya Muhammadiyah yang sebesar itu memang tidak bisa tiba-tiba harus mengambil keputusan dengan drastis, harus begini, pasti akan mempunyai banyak pertimbangan. Nah, yang ketiga tadi adalah bahwa menurut saya advokasi dari Muhammadiyah itu belum banyak. Yang kita menang diantaranya adalah undang-undang tentang waktu kita bilang tentang hak atas air. Jadi hak atas air itu sebenarnya adalah waktu undang-undang itu muncul, Muhammadiyah melakukan tidak terima, kita memproses dan kemudian menang dan kemudian ada gantikan. Jadi bahwa air adalah hak segala umat. Tetapi kemudian kan di Indonesia juga nggak terimplementasikan dengan baik. Contoh tadi waktu di dalam gereja masih ada dengan berbagai merek, itu dari mana? Itu kan dari mereka yang punya hak kelola atas air. Nah, tantangannya adalah itu. Jadi kalau ditanya ke yang lebih kecil skopnya Ekobenika, tentu saja kami mirip-mirip lah Mbak. Jadi perubahan attitude itu sangat berat. Saya berharap teman-teman di GPIP karena jumlahnya tidak sebesar kami, mungkin lebih masif ya. Jadi kami berbalik, nanti kami minta contoh teman-teman gimana cara melakukan perubahan attitude gitu. Karena kami saking besarnya nih orang Islam di Indonesia, itu jadi nggak mudah melakukan perubahan attitude tadi. Jadi 3 ya tantangannya. Pertanyaan kedua, nah tentang tambang bagaimana? Jadi di dalam Islam itu mungkin semua agama sama ya, bahwa semua agama itu adalah diwahyukan menjadi satu keyakinan kepada umat adalah sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat untuk seluruh umat. Ingat, bukan hanya umat yang agamanya sama, tetapi umat seluruh umat. Berkali-kali Muhammadiyah mengingatkan, Muhammadiyah tidak hidup hanya untuk Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah ada untuk umat. Nah, cara bekerjanya adalah dengan amal ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf itu berbuat baik dan mencegah kerusakan. Kalau ditanya, apakah tambang itu bagian dari sesuatu yang merusak? Menurut saya ya. Menurut saya ya Mbak. Saya nggak berani mengatakan bahwa saya atas nama Muhammadiyah pada saat mengatakan urusan tambang. Karena kami panjang sekali seperti saya tadi cerita, kami punya kementerian atau kalau kami bilang itu adalah majelis dan lembaga yang jumlahnya sekitar 18-19 atau hampir 20. Ortom 5, Ortom itu organisasi otonom. 7 mulai dari Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pelajar Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, yang olahraga, kemudian yang Scouts, Pramuka. Jadi kami ada 7. Nah, kalau saya ditanya dasarnya adalah itu. Jadi satu, bahwa kita itu bekerja harus dengan amal ma'ruf nahi munkar. Kalau ternyata kita, ingat ya bapak-bapak, ibu-ibu, yang dikasih ke umat beragama itu adalah tambang batu bara yang sesungguhnya yang bagus itu udah habis. Jadi ini sisa aja nggak tahu, sisa khawatirnya kalau menurut saya adalah sebenarnya kalau dapat adalah yang ada konfliknya dengan masyarakat adat, dengan masyarakat setempat, atau tempatnya itu sukses diakses dan seterusnya. Jadi memang skill dari bapak-bapak atau siapapun yang akan terima itu harus ekstra. Kalau menurut saya kan pertimbangan kita menerima pekerjaan itu lebih baik, lebih besar manfaatnya
atau lebih besar mudorotnya. Mudorotnya itu adalah kekurangan atau kejelekannya. Kalau menurut saya karena itu lebih besar mudorotnya, ya nggak usah diterima. Gitu. Tapi lagi-lagi di Muhammadiyah sudah ada beberapa majelis lembaga yang mengatakan menolak. Tapi juga ada yang lembaga majelis yang masih galau. Jadi galau ini yang khawatir ke kanan ke kiri. Kita nggak tahu. Kalau Mbak tanya ke saya menolak. Terima kasih. Terima kasih Bu Haning. Kita kasih plus ya. Ya, informasinya juga kayaknya juga bikin galau GPIB sih, begitu kan. Tapi ya semoga ada sikap tentu saja sebentar gitu ya. Nah, ini langsung ke Prof F nih Pak. Nah, kalau dari percakapan yang kita mulai dari awal nih Pak ya, sebagai pendidik, akademisi, Universitas Riau kan salah satu universitas yang sangat concern dengan isu lingkungan. Apa pesan Bapak bagi kami, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, di depan pemuka-pemuka agama, pengkhotbah, perumus kebijakan, baik di level nasional sampai di jemaat. Apa pesan Bapak bagi kami penting untuk kami perhatikan? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Mei. Saya mulai lagi bahwa kerusakan lingkungan sepertinya memang tidak akan terelakkan. Cuma bagaimana kita bisa menekan sekecil mungkin. Nah, pesan kami adalah mari para pengkhotbah melalui apanya, tidak bosan-bosannya untuk mengajak semuanya. Karena memang harus begitu. Tak cukup sekali kita mengajaknya. Harus berulang-ulang. Kita sampaikan kepada jemaat kita. Mari kita jaga lingkungan kita. Tapi jangan hanya kita menyuruh. Jangan hanya kita para pendeta hanya menyampaikan, tapi kita tidak berbuat. Masih banyak saat ini kita memang, mungkin Bapak Ibu naik mobilnya BMW, tapi dengan gampangnya mengeluarkan kaca, jatuhkan tisu, jatuhkan botol minuman gitu. Nah, berarti tidak mencerminkan. Jadi lagi-lagi mobil mewah tidak mencerminkan, tapi adalah bagaimana diri kita. Jadi kami menekankan bagaimana kita dengan tidak bosan-bosannya mengajak, tapi juga memberi contoh. Memberi contoh, jangan hanya kita mengomong, tapi kita tidak berbuat. Itu yang terjadi saat ini, ada yang seperti itu. Jadi pesan kami sekali lagi, mungkin singkat saja kami sampaikan, kita memberikan contoh, karena memang banyak sekali dampak negatif dari kerusakan lingkungan. Sehingga saya mengatakan kerusakan lingkungan dari kita untuk kita. Kita menyebabkan lingkungan rusak, tapi kita juga yang menerima dampaknya. Jadi kita juga kepada anak-anak kita. Seperti Pak Nelson bilang tadi, banyak program-program pemerintah dengan Kalpataru dan sebagainya. Semua itu dalam rangka untuk menjadikan lingkungan kita baik, lingkungan indah. Tapi lagi-lagi kesadaran masyarakat kita semua, apapun agamanya saya lihat. Ya, semuanya. Ibu dari Muhammadiyah tadi mengatakan, dari Islam juga. Tidak pandang apa yang berbuat. Jadi kami menghimbau dari pendidikan kami juga dari pendidikan di perguruan tinggi kawan-kawan Bu Mei ada penelitian sekarang memang lagi trennya adalah Green Hospital. Jadi penelitiannya bagaimana untuk menjadikan memang rumah sakit yang ramah lingkungan gitu loh. Ya, bagaimana pencahayaannya, bagaimana mengurangi pemakaian kertas, bagaimana supaya jadi menjadi lebih bagus. Banyak upaya. Jadi terkait dengan apa pertanyaan Bu Mei tadi adalah bagaimana kita tidak bosan-bosannya dari kalangan pendeta untuk menyampaikan dan mengajak semua jemaatnya, mari kita berbuat, bertindak, dan dengan tidak lupa memberikan contoh. Itu saja mungkin. Terima kasih. Pak, sedikit lagi. Karena ada persepsi Pak, begini. Toh ilmuwan juga akan menciptakan atau menemukan temuan-temuan yang akan memperbaiki lingkungan. Jadi urusannya ilmuwan, temukanlah teknologi yang akan merestorasi lingkungan, begitu loh Pak. Nah, padahal kalau di kelas gitu ya Pak, selalu saya akan jadi orang terakhir yang ditunjuk gitu. Nanti ada yang aspek hukum ngomong, ada yang aspek lingkungan ngomong, nanti aspek pembangunan yang ngomong, teman-teman di kelas kan begitu. Tapi ternyata toh pada titik akhirnya para dosen biasanya akan menunjuk, ini ustazahnya nih, ustazah Kristennya gitu kan.
Ini akhirnya ujung-ujungnya di para pengkhotbah, ujung-ujungnya di lembaga agama sebetulnya yang memberikan kesadaran. Tapi persepsi orang-orang beragamanya juga bicara bahwa nanti juga ilmuwan akan nemukan solusinya kok gitu loh. Nah, dinamika seperti ini bagaimana Bapak respon? Ya, baik, itu memang satu tantangan juga. Tapi menurut saya itu tidak tepat gitu. Kan butuh waktu lagi. Menciptakan teknologi mungkin butuh dana, butuh biaya, butuh waktu untuk itu gitu. Jadi kita janganlah berpikiran itu gitu. Ya, biarlah kita berbuat dari sekarang dengan hal-hal yang mudah, dengan yang gampang kita lakukan. Jangan sampai kita berpikiran demikian. Jadi kita harus meyakinkan daripada jemaat kita juga. Biarlah ada orang yang berpikir demikian, tapi kita tidak sampai gitu. Karena memang kita tekankan lagi, rusak lingkungan, kita yang akan merasakan dampaknya. Saja mungkin, terima kasih. Terima kasih Prof. Baik, saya ke Pak, maaf ya Pak Komandan, saya ke Pak Nelson dulu ini. Ke Pak Nelson. Pak, jadi informasi dari Bapak akan menolong kami karena salah satu luaran dari konsultasi ini adalah menginspirasi kami untuk soal green policy, green edukasi dan lain sebagainya. Nah, apa catatan penting dari Bapak untuk kami perhatikan sebagai gereja Protestan di Indonesia bagian Barat? Sejauh mana sebetulnya gereja bisa, selain berkolaborasi Pak ya, tapi apa yang bisa, inisiatif seperti apa yang bisa dilakukan oleh GPIB di lingkup daerah? Makasih. Silakan Pak. Gerakan yang berhasil itu biasanya dan umumnya dimulai dari apa yang kita miliki. Dimulai dari langkah yang kecil. Tadi kita bicara global, nasional, tetapi sebenarnya di kita, di tingkat unit gereja, sebenarnya bisa kita lakukan hal yang bisa mempengaruhi secara luar biasa. Gereja itu menurut saya, rumah ibadah lah, adalah unit yang memiliki segala hal. Sering sekali kita menganggap bahwa yang kita butuhkan itu adalah perlu dana untuk melakukan sesuatu di gereja. Padahal di gereja kita memiliki sumber daya manusia yang sangat lengkap. Apa yang tidak ada di gereja? Ahli lingkungan ada, ahli kesehatan ada, ahli pendidik ada. Tetapi perlu dirubah cara berpikir bahwa gereja itu adalah beyond, di luar yang hanya berbicara tentang firman Tuhan. Saya kira itu. Ya, makasih. Sehingga semua orang yang di gereja perlu identifikasi siapa yang mengetahui dengan pasti apa yang bisa dilakukannya. Contoh, tadi saya sudah katakan, yang paling mungkin bisa sehari-hari bisa kita lakukan dan tidak perlu keterampilan yang luas adalah mengelola sampah di gereja dan menduplikasikan itu di rumah. Apa dampaknya secara global? Itu juga sangat penting. Kita katakan begini, kalau semua rumah tidak ada keluar sampah organiknya ke pohon digantung, maka kita bisa menyelesaikan 70% masalah sampah di lingkungan kita. Apakah itu mahal? Tidak, tidak membutuhkan biaya. Dia hanya perlu kaleng bekas, perlu tanah, dan jadi pupuk. Kemudian, berapa banyak hal yang kita hasilkan? Saya ada sahabat saya di sini, Bang Yosef. Saya suka juga sharing dengan Bang Yosef. Selalu saya bilang begini, saya di rumah saya, kayaknya kalau setiap minggu 3 kali saya beli makan kangkung, saya nggak perlu dari pasar. Karena saya cuma tanam 3 biji, 3 batang pohon kangkung, kemudian itu saya beri trek-treknya menjalar di rumah saya. Saya guntingin aja, Bu. Cabai juga. Saya punya cabai karo di rumah, yang mau bibitnya ambil. Saya juga nggak beli cabai rawit. Itu semua saya lakukan, nggak ada sampah saya yang basah keluar dari pagar rumah saya. Saya letakkan di rumah saya kerjain sendiri. Saya siramin ke tanaman saya. Saya kira itu, kalau itu bisa dilakukan gerakan bersama, kita katakan. Kemudian, bolehkah perayaan perumahan di rumah ibadah itu bisa menjadi teladan bagi masyarakat, bagi individu setiap yang ada di semua tempat-tempat ibadah? Misalnya, bagaimana tadi sudah katakan, mulailah
kalau ada acara itu, bisa tidak usah disiapkan gereja atau ada panitia menyiapkan makanan kalau ada acara. Saya lebih suka begini, bisa kita tidak membuat acara di gereja, tapi makanan bawa sendiri karena toh kita makan juga. Ini saya lihat ketika ini saya kira menarik, ketika saya sekolah di salah satu tempat, kalau kita PLU namanya, Persekutuan Lanjut Usia ya, PLU itu, PKLU ya, PKLU itu, ya di Australia, di Brisbane di mana saya sekolah, ada Uniting Church, di mana kita hari Minggu datang gereja ke sana. Setiap hari kita lihat PKLU itu selalu lebih dulu keluar dan dia berada di pagar menyiapkan teh, kopi, dan biskuit. Kemudian kita tanya, Ibu, ini semua dari mana? Kita pikir dari gereja toh? Tidak. Jawab mereka apa? Ini semua kami bawa dari rumah kami. Sebenarnya ini adalah untuk kami. Karena toh kami harus minum kopi di rumah dan minum teh di rumah dan kemasi mereka. Tetapi kami tidak menyukai minum kopi sendiri di rumah. Kami ingin melakukan itu di gereja. Mereka bawa, kemudian mereka berbagi di situ. Dan semua mereka packing semua sampahnya. Saya memikirkan, karena saya HKBP, saya tahu betul betapa banyak anggaran gereja habis untuk makan dan minum. Dan kalau nggak ada makan minum marah, Pak. Padahal kan sebenarnya tinggal kita bawa dari rumah, kita hanya pindah tempat. Kita kan butuh bicara sebenarnya, butuh teman kan. Itu kemudian bagaimana memilih acara itu tadi, mengelola sampah. Mari deh di gereja, koster-koster kita itu di gereja mulai juga diedukasi. Ya, sampah plastik itu duit sampah plastik. Apakah ada contohnya? Ada. Tadi saya sudah sebutkan, ada salah satu ustadz di Jogja. 2 minggu lalu saya ketemu beliau. Itu adalah ustadz yang sangat terkenal. Itu kayaknya NU atau Muhammadiyah Bapak itu ya? Muhammadiyah ya. Dia itu telah diakui, ada di New York Times sampai masuk dia ke situ. Masjidnya kecil. Tapi yang dilakukannya apa? Semua jemaat yang di sana itu hanya dia suruh bawa plastik. Kemudian semua jemaatnya yang sakit, majelisnya, dia hanya danai dari uang plastik ini. Susah itu? Tidak. Tidak perlu juga itu pendidikannya apa-apa. Kembali kita katakan, ada orang di gereja itu yang memiliki kompetensi dilibatkan. Sekarang semua orang pada berhenti berpikir bahwa gereja itu adalah, bagi saya, gereja itu adalah pusat segalanya. Karena kalau kita mau lihat yang dulu, gereja itu tidak hanya melaksanakan Tritunggal panggilan gereja toh. Tidak hanya marturia, diakonia, ya koinonia kalau di kami. Sekarang koinonianya lebih dominan daripada aspek diakonia dan marturianya. Marturia kita hanya berkutat di dalam seksi musiknya saja, gitu. Aspek yang lain kita belum garap ini. Jadi menurut saya disitulah perlu, karena ada jemaat yang dia senang melakukan sesuatu, tapi dia tidak jago bernyanyi. Saya dulu ketua pemuda. Saya juga dulu lama juga membantu Pak Cipto mengurus PT di Manuel dekat sini. Ya, di PT di situ dulu. Saya juga lama dulu situ. Kita tahu benar, teman-teman yang berpotensi itu sangat banyak yang mau melakukan sesuatu di gereja, tetapi bukan bagian pelayanan yang business as usual. Gitu. Tetapi misalnya, mari ajak mereka, oh kamu bisa ahli di sampah organik, iya oke. Dia akan berani jalan ke rumah-rumah membantu ibu-ibu, kasih bokasi, kemudian ada orang yang ahli tanaman toh, yang cepat tumbuh, buahnya besar dan bisa dikonsumsi. Ada ahli itu, dia nggak usah dibayar, dia akan mau. Sekarang bagaimana ada manajerial pelayanan yang bisa merangkul ini semua menjadi kekuatan yang bisa berdampak ekologis, skala rumah tangga, baru skala komunitas, dan akan menjadi contoh bagi di sekitarnya, sehingga itu yang kita sebut menjadi berkat bagi semua orang. Seperti itu. Iya Pak. Ya. Sebelum kesana Pak ya, ditambah lagi sedikit nih Pak, kasih tepuk tangan dulu. Kalau kami ahlinya bukan menanam Pak, kami ahlinya mindahkan pot dari rumah teman ke rumah kami, bukan menanam sendiri, itu ahlinya. Dan yang kedua ini kan soal lingkungan hidup Pak ya. Sudah Pak, kami sudah ajari warga gereja soal bank sampah, sudah Pak. Sudah diajari soal milah-milah sampah, sudah Pak. Tapi pengelolaan sampah oleh pemerintah dicampur aduk juga di sononya.
Sehingga kemudian tidak terbangun perilaku sadar lingkungan karena kami tahu bahwa yang mengelola bisa jadi Pak ya, saya nggak tahu kalau di sini. Yang mengelola itu juga tidak melakukannya sesuai dengan seharusnya. Bagaimana tanggapan? Tetapi di sana ada juga industri kompos, jadi otomatis karena nggak mungkin kita melakukan waste to energy, karena itu cost investasinya besar. Jadi memang yang konvensional sebagai pengolahan mengkomposting bagi yang organik tadi, kemudian memilah lagi, sehingga sebenarnya hanya 1% sampah yang dibuang karena tidak diapa-apai lagi. Itu sebenarnya, sehingga nggak perlu TPA yang luas sama kita. Tadi pertanyaannya, tadi saya masuk tadi supaya jangan masuk ke TPA, kita mendorong rumah tangga menyelesaikan semua sampah di rumah. Kan tadi itu kan kalau kita pilih di rumah, semua dikomposting. Kalau misalnya rumah saya banyak kompos, berlebih ini tanaman saya sudah semua, boleh dong saya bagi ke petani. Kompos itu harganya sekarang 10.000 sampai 15.000. Dan kita nggak perlu membeli dari pasar buah, sayur dan lain. Saya kira selada sangat simpel ditanam, cabai, tomat sangat simpel dengan pupuk itu. Serius deh. Apakah perlu pekarangan yang luas? Tidak. Tabu lampot membutuhkan kompos. Ada ahli di jemaat kita, percaya sama saya. Saya sangat yakin di GPIB banyak ahli pertanian yang bisa membangun itu. Hanya perlu adalah para tokoh-tokoh, bapak ibu pendeta bertemu dengan mereka. Mari jadikan ini menjadi gerakan sehat. Karena apa? Oke, saya juga sedang mengatakan begini. Apa kekhawatiran yang paling besar di dunia sekarang adalah pangan. Secara angka, pengeluaran manusia, orang kepada pangan itu sangat naik. Dan sekarang tadi ada juga isu, cenderung sekarang pangan itu adalah seperti bayangan makanan yang hebat itu adalah makanan yang diekspor. Kita tahu, kita berkontribusi kepada pemanasan global ketika saya membeli cabai yang berasal bukan dari Riau. Karena itu diangkut dengan truk ke sini. Dia melepaskan emisi. Padahal semua bisa kita hasilkan di sekitar kita. Kalau gereja, contoh, saya nggak tahu. Tadi itu juga sering saya tawarkan di gereja saya. Gereja saya punya tanah 6 hektar di Pasir Putih. Kemudian kemarin badan usahanya diskusi dengan kita. Saya bilang begini, 6 hektar, kalau itu ditanami dengan bahan makanan yang putarannya cepat, maka sebenarnya itu bisa dijual pada jemaat. Sistemnya saja yang dirubah. Contoh caranya, bolehkah jemaat itu misalnya ada divisi di gereja itu, di mana semua jemaat itu melis belanjanya, kemudian membeli dari kebun yang dikelola oleh gereja. Sangat mungkin. Apakah itu sulit dilakukan? Menurut saya tidak. Tapi butuh pemikiran yang serius, dengan visi yang baik, dan hati yang tulus. Saya kira itu bisa dilakukan. Jadi poinnya adalah, yang tadi, sampah, saya tadi sedang mengatakan bagaimana sampah tidak sampai ke TPA. Itu poinnya kenapa saya minta semua sampah dikelola di rumah, sehingga hanya 1% yang akan saya antar di depan, kemudian petugas sampah mengambil. Plastik ibu akan menjadi, gak usah sekarang begini, kumpulilah semua plastik di rumah ibu, dan itu sedekahkan ke orang, itu uangnya jutaan. Ada yang ngambil kan Pak? Seriously, ya. Dan saya kira ada di gereja kita yang butuh itu. Kalau misalnya gereja ada pojok yang kosong, diletakkan di sana kotak plastik. Kalau saya datang ke gereja, bawa dari rumah botol plastik saya atau apa, saya buang di situ, seminggu penuh, timbang, konversi ke uang. Bapak ibu akan bisa memberikan makan satu keluarga dengan dikonversi dengan beras. Apakah itu betul? Betul. Itu yang saya bilang tadi di Jogja. Dia mengkonversi itu dengan beras, mengkonversi itu dengan minyak goreng. Dan semua selesai. Dan bahkan dikonversi dengan iuran BPJS yang dibayarkan kepada jemaatnya yang tidak mampu melakukannya. Susah itu tidak. Perlu sekali lagi membuka pikiran orang bagaimana hal yang mudah tetapi rutin untuk dilakukan dan dikelola dengan baik. Itu aja, Bu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Komandan, Pak.
Pak Iwan, sebesar apa komitmen kepolisian Indonesia? Tidak hanya di Riau berarti ya, jadi bicara soal pengalaman Bapak juga. Komitmen sebesar apa bagi penegakan hukum terkait kejahatan lingkungan ini, dan apa masukan Bapak bagi kami yang penting untuk kami catat sebagai lembaga agama, sebagai GPIB, sebagai organisasi yang tentu saja di dalamnya gitu ya ada banyak orang dengan banyak harapan dan bisa jadi kepentingan, tapi pesan penting apa yang bagi kami perlu jadi catatan untuk dilanjutkan nantinya pada kebijakan-kebijakan di level gereja GPIB gitu. Baik, jadi kalau sudah bicara nasional berarti bukan bicara Riau lagi ya, karena tadi sampai di Karimun Jawa sampai ke Pempang. Iya. Nah, berarti banyak ternyata terjadi pencemaran lingkungan. Untungnya saya belum pernah di sana, dinas. Jadi saya belum terlampau monitor perkara-perkara yang tadi disampaikan oleh Pak Pendeta. Belum ditangkap nih. Jadi saya belum ada yang lapor, Pak. Jadi saya harus berdinas dulu di sana, Pak Pendeta. Karena selama saya ini dari timur ke tengah baru ke barat, jadi seluruh dari Sabang sampai Merauke lah dinasnya saya ini. Demikian juga tadi oleh Pak Pendeta tadi disampaikan menarik, bagaimana kita menciptakan prinsip ekonomi dari sebuah keluarga. Ya kalaupun memang kita bisa menciptakan itu menjadi berguna, berarti intinya apakah bisa kita buat awalnya itu dari pembicaraan kita ini, coba kita mulai dulu dari keluarga. Kalau memang kita ajarkan anak-anak kita, ya kamu membuang sampah seperti begini, kamu gunakan minuman seperti begini, kamu jangan terlampau banyak menggunakan plastik dan lain sebagainya. Seperti yang kita lihat sekarang, Go Green-nya kelihatan menggunakan tumbler ya. Nah, saya lihat menggunakan tumbler. Jadi ya setidaknya seperti inilah yang mungkin bisa kita terapkan ke anak-anak kita. Karena bagaimanapun juga kalau kita tidak mulai dari keluarga yang kecil, kita didik anak-anak kita dari kecil, kita mendisiplinkan mereka ya tentunya sikap perilaku tadi yang disampaikan oleh Ibu dari Muhammadiyah tadi, behavior perilaku, attitude ya tetap aja begitu, tidak ada perubahan. Ya mungkin dengan penyampaian seperti ini ya setidaknya mungkin mulai dari rumah, kemudian kita bisa nanti juga diajarkan di sekolah-sekolah minggu, kita bisa ajarkan bagaimana kita nantinya bisa menjadi, bahkan mungkin dari GPIB sendiri bisa menjadi duta-duta lingkungan hidup artinya, mulai dari yang kecil. Kalau seandainya kita ajarkan yang baik kepada mereka, tentunya itu yang akan dibawa sampai mereka dewasa. Demikian. Artinya bahwa komitmen polisi kuat Pak ya, masih dalam konteks misalnya dalam konteks isu lingkungan, bahwa kepolisian berkomitmen besar untuk tetap memperhatikan laporan dari masyarakat, termasuk laporan dari gereja apabila itu ada masalah-masalah di wilayah lokal Pak ya. Karena ini kan menyangkut soal persepsi juga gitu loh Pak. Kalau kami ini rakyat kecil mau lapor, siapalah kami gitu loh Pak. Kalau yang besar yang lapor diperhatikan Pak. Tapi kalau kami ini siapa, apalagi di pos Pelkes gitu loh Pak. Bukan siapa-siapa. Tapi komitmen kepolisian bagaimana Pak? Jadi kurang satu Bu Pendeta ya, komitmen. Kalau namanya komitmen ya kita nggak usah NATO ya, not action talk only. Tetap penegakan hukum itu nomor satu artinya. Penegakan hukum itu nomor satu, dan ini ya komitmen kita. Komitmen kita kalau memang kita mau baik, kita diberikan kewenangan artinya. Diberikan kewenangan yang begitu besar. Kalau mau kita lihat di kriminal khusus itu ada sekitar 72 undang-undang yang harus kita kuasai. Salah satunya yaitu PPLH tadi. Dan tentunya bukan hanya PPLH saja. Terkait dengan penambangan tadi Ibu dari Muhammadiyah juga menyampaikan, itu juga menjadi komitmen kami. Salah satu kejadian perkara yang kemarin di Kuansing, kita sudah tangkap pelakunya, ada 4 orang perkara Bu yang terkait di Kuansing, itu tindak pidana penambangan emas. Ya saya peti. Nah sewaktu saya di Sulawesi Utara pun begitu, bagaimana mereka membongkar tanah, artinya rep-rep itu menjadi mata pencahariannya mereka.
Ya artinya komitmen kita sudah dibekali undang-undang. Kembali lagi ke komitmen masing-masing pribadi. Bagaimana kita bisa gunakan 72 undang-undang yang melekat pada kita khususnya untuk kriminal khusus. Demikian Bu. Terima kasih Pak. Artinya bahwa kepolisian juga tidak pilih-pilih, tapi bahwa menegakkan keadilan gitu ya Pak ya, termasuk juga laporan, dan semoga kita bisa melanjutkan kerjasama Pak ke depan untuk kepentingan kebaikan gitu Pak ya, untuk lingkungan ini. Nah terima kasih Pak Komandan. Terakhir, Bapak Ibu waktu kita sampai jam 6, minta maaf Pak Bapak Ibu ya, karena narasumbernya penting semua dan yang ditanyakan itu informasinya juga sangat berguna. Jadi mungkin nanti akan ada satu sesi saja diskusinya. Tapi untuk Pak Pendeta Jimmy, nah ini Pak saya cari pertanyaannya ini. Itu loh Bu tadi saya mau nanya. Jadi PGI kok bagaimana Pak? Sudah ada pernyataan sikap, tapi itu pertanyaan saya yang kedua Pak. Pertanyaan saya yang pertama adalah bentar. Nah tadi Pak Pendeta Jimmy kan sudah bicara tentang bagaimana membangun kolaborasi dan lain sebagainya, komitmen. Nah strategi di PGI sendiri bagaimana? Ruang apa yang bisa dikerjakan dalam waktu dekat ini Pak, yang bisa GPIB masuki atau GPIB dirangkul seperti apa sehingga ke depan ini kegiatan ini nggak nunggu setahun 2 tahun lagi gitu loh implementasinya kan. Ruang apa yang bisa segera dimasuki oleh GPIB. Dan yang kedua itu tadi apa catatan Bapak tentang percakapan ini yang juga penting untuk dicatat oleh GPIB. Berarti yang ketiga, apa Pak sikap PGI? Iya, 3 Pak. Apa sikap PGI tentang urusan ini, tambang ini? Mungkin sudah ada link-linknya nih Pak ya, sudah beredar tentang sikap PGI. Tapi ada yang bilang, PGI masih abu-abu juga nih jawabnya nih, begitu. Menurut Bapak bagaimana? Iya, seperti Ibu Pendeta yang sering ditanya terakhir di kelas, saya juga ditanya terakhir di kelas ini. Nanti ingatin Bu ya, kebanyakan pertanyaan soalnya. Oh baik. Yang pertama tentang strategi. Di PGI itu bisa dikatakan 60% dari program kerja 5 tahunnya atau renstranya yang 5 tahun itu adalah sifatnya advokatif. Dalam hal-hal, banyak hal ya, HAM, lingkungan hidup, ekonomi, dan seterusnya. Bahkan bisa dikatakan hanya PGI lembaga keagamaan yang berani melakukan advokasi. Boleh diakui kan oleh Muhammadiyah adalah ya. Tepuk tangan dulu lah. Tapi itu sekaligus jadi pertanyaan, kenapa hanya PGI gitu? Di mana sinode-sinode juga gitu? Ketika ternyata kasus-kasus itu melibatkan umatnya atau masyarakat adat di sekitar gereja-gereja, kenapa harus lari ke Jakarta? Kenapa nggak ke PGIW-nya, ke sinode terdekat dan lain-lain sebagainya? Termasuk juga dari keagamaan lain. Untuk meminta supaya kita fasilitasi berjumpa dengan menteri, presiden, dan lain sebagainya, menyuarakan ke Komnas HAM, dan seterusnya. Hampir tidak ada bulan yang kosong dengan kedatangan tamu atau permintaan advokasi dari kelompok-kelompok, termasuk dari IKN, dari Papua, dari Sulut, dari Sumatera Utara, dengan Toba Pelestarinya ya, Indorayon itu, dan macam-macam. Dan kami selalu memposisikan diri secara strategis, kami lagi PGI ya. PGI memposisikan dirinya sebagai mitra strategis pemerintah. Tidak menjadi oposisi pemerintah, tapi mitra strategis. Ini loh masalah, gimana kita selesaikan. Dan mengkritisi itu gitu ya, ketika terjadi persoalan-persoalan ini. Karena tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Asal kita dengan tulus mau menyelesaikannya dan berkomitmen untuk itu. Tadi saya setuju dengan Pak Komandan tadi. Kalau bicara komitmen itu terkait dengan oknum itu. Bisa ya Pak ya? Bukan kelembaganya, oknum-oknumnya, penegak-penegaknya. Saya teringat ketika melayani di Entikong, perbatasan Malaysia Indonesia, dan juga sampai ke Jagoy Babang waktu itu. Melakukan riset dan advokasi terhadap hutan dan masyarakat lokal, masyarakat adat. Kita kelihatan itu yang punya posisi untuk betul-betul memberi diri untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat itu
hanya oknum-oknum. Dan kebanyakan yang membiarkan itu juga oknum-oknum. Bayangkan ketika ada yang berpihak pada perjuangan itu polsek, polresnya datang Pak. Enggak, dikriminalkan orangnya, masyarakatnya. Polseknya sudah pasang badan dengan Pak Camatnya, polresnya perintah dari provinsi katanya. Oknum ya. Jadi jangan salahkan lembaganya Pak. Saya respect pada kepolisian juga sampai dengan berapa T kemarinnya kasus tambang dengan melibatkan artis dan seterusnya itu juga salah satu bentuk komitmen dari pejabat-pejabat atau penegak hukum, bukan lembaganya. Tapi ada juga yang membiarkan dan bermain di ruang-ruang itu. Dan ketika saya juga ada di sana, jadi pembelajaran juga bahwa tidak banyak tuh gereja, bahkan tidak banyak, tidak ada tuh gereja yang mau mikirin soal ini. Ini tentang bagaimana kita membawa diri kita, mau di level PGI tadi, mau di level lokal sekalipun akar rumput seperti itu. Championnya, dan ini sekaligus catatan bagi GPIB juga, bagaimana pendeta-pendeta GPIB yang berada di ruang-ruang konflik agraria, persoalan-persoalan krisis lingkungan, diskriminasi terhadap dan juga perampasan terhadap sumber daya alam dan juga masyarakat ada di situ, berdaya untuk melakukan advokasi-advokasi gitu. Ketika 60% strategis kami adalah PGI itu adalah advokasi, ini menandakan bahwa kebutuhan itu tinggi di tengah masyarakat dan bahkan di jemaat. Tidak hanya pelayanan terkait dengan spiritualitas, tapi kebutuhan-kebutuhan hidup, hak-hak dasar mereka. Dan kalau pendeta-pendeta atau pemuka-pemuka agama gereja, pengurus-pengurus gereja, majelis-majelis jemaat tidak ada kemampuan untuk paling tidak ya mengkritisi itu, sensitif terhadap masalah itu, bahkan mengawal itu, maka terjadilah penormalisasian itu. Karena sudah Pak Camat ngomong begini gitu ya, sudah ada izinnya kok, perusahaan sudah ada HGU-nya, ada ini, nggak bisa dilawan, itu legal semua. Tapi ada masalah, ini bukan hanya hitam dan putih, legal dan tidak legal, ada masalah-masalah kemanusiaan di dalamnya dan juga masalah-masalah ekologis. Dan oleh karenanya salah satu catatannya pembekalan, injeksi, keterampilan dan pengetahuan di dalam melakukan advokasi itu penting bagi pelayan-pelayan gereja di GPIB. Terutama yang diutus kemudian di pos-pos Pelkes, di wilayah-wilayah demikian. Belum lagi nanti kalau di kota berhadapan dengan masalah kebebasan beragama, tentang membangun rumah ibadah, beribadah dan lain-lainnya. Tapi hal-hal terkait ekologis ini menjadi tuntutan yang mendesak sebenarnya. Karena saya itu waktu itu dengan Pak Pendeta, Pak Ketua 2, Pak Pendeta Raintu, kita masukkan di POK itu kemampuan untuk melakukan analisis sosial dan kemampuan menjadi fasilitator masyarakat. Dan di kurikulum itu kita tambahkan Pak ya, walaupun basisnya basic, akan ada namanya lanjutan, POK lanjutan, pendidikan oikumene keindonesiaan tingkat lanjut yang akan menggali dan juga memantapkan kemampuan untuk melakukan advokasi itu. Itu misi saya untuk bisa ada juga di dalam GPIB. Nah, balik lagi, ketika ada komitmen itu, ketika ada keseriusan untuk itu, dan juga gereja tidak boleh plan-plan. Satu sisi kita mau berjuang untuk mereka yang termiskinkan, dimiskinkan, didiskriminasi, hak-haknya dicerabut, tapi satu sisi kita masih bergaul dengan hal-hal yang seperti itu. Misal, saya nggak sebut bahwa perusahaan-perusahaan semuanya buruk, tapi kebanyakan iya. Konsesi-konsesi sawit yang ada di Kalimantan misalnya. Di tempat pelayanan saya juga waktu itu, di Antikong itu mengalami itu. Saya jadi bulan-bulanan dan sasaran preman, terus terang. Karena saya memprovokasi masyarakat untuk mengambil hak plasmanya yang sudah bertahun-tahun tidak diberikan. Malam-malam diteror, saya juga mengajak mereka menutup jembatan supaya alur keluar masuk truk itu tidak berjalan sampai TNI datang, polisi datang, biarlah saya yang disalibkan gitu dalam arti. Tapi saya mau menunjukkan bahwa kalau kita pelin-pelan, ikut-ikutan akhirnya juga minta CSR, ayo kami mau bangun gereja, minta dari perusahaan ini. Karena ada sebagian kalau bisa dapat dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang demikian, itu sebuah kebanggaan prestasi. Bahwa ya mungkin dulu mungkin ada sih pendeta berprestasi, pendeta apa, saya nggak mau begitu ya. Tapi dalam arti seperti itu, kalau kita pelin-pelan, pelintat-pelintut, juga ikut-ikutan, misalnya kita
setuju ada PEG, pemberdayaan ekonomi gereja. Ada lahan nih, tadi 6 hektar tuh Pak, di sana gitu misalnya. Di BGPIB juga banyak berhektar-hektar, kalau nggak salah gitu ya. Wah, supaya cepat gitu dapat hasil kita tanam sawit. Sementara kita sedang feast dengan perusahaan sawit. Saya nggak mau mengatakan bahwa sawit itu salah, ini ada pakar-pakarnya ini, ada Pak dari Walhi dan lain-lainnya ya. Konsesi besar itu yang bermasalah. Kalau tingkat rumah tangga itu nggak masalah. Tapi kalau kita menunjukkan itu jalan utama untuk PEG kita, di situ kita sedang menunjukkan ketidakkonsistenan kita di hadapan jemaat. Saya malah waktu itu pada tanam jengkol, tanam yang lain, yang bisa tanaman-tanaman pangan, mengedukasi mereka dan tidak memberikan mereka hanya single option bahwa hidup itu harus hanya sawit. Beri mereka itu diverse kultur ya, bukan monokultur aja, tapi banyaknya untuk kemudian keanekaragaman hayati itu tetap terjaga di tempat kita melayani. Tidak aja single culture, sawit saja sampai sungai-sungai ditutup, anak-anak sungai, sumber-sumber mata air juga ditutup hanya demi itu. Dan akhirnya apa? Jadi kerusakan yang kita anggap sebagai normal, itu natural. Mau nggak mau karena masyarakat bertambah, kita butuh sumber daya alam untuk melayani manusia dan seterusnya. Akhirnya kita akan ada di situ. Tidak ada dalam zona pelintat-pelintut itu. Tidak suam kuku. Atau abu-abu. Atau abu-abu. Nah, terkait pertanyaan itu, izin tambang. Di dalam posisi yang mengadvokasi tadi, kami juga, PGI juga ada sifatnya edukasi dengan Eco Church, Gereja Peduli Gambut, dengan BRGM bekerja sama selama ini gitu ya. Riau juga kita akan ada program lagi, Jambi ada beberapa tempat untuk sudah ada MOU lagi, MOE, PKS gitu ya, untuk melakukan program itu di tahun ini. Kita juga menitik beratkan bagaimana posisi kita secara moral itu, bahwa ini harapan orang-orang selama ini ketika, kalau tadi PGI ya, termasuk membawa itu sampai ke Bareskrim Mabes Polri begitu ya. Saya datang ke sana harus membawa pendeta yang dari kasus TPL gitu ya. Ternyata jemaat di sana, sinode sana nggak peduli gitu ya, dan macam-macam. Kami yang harus dampingi lagi. Ada masyarakat di teman-teman di Sangihe sampai datang, kami langsung lagi ke Mabes dan lainnya yang mengalami persoalan hukum dan seterusnya. Tapi ini mau menunjukkan bahwa posisi kita sangat diharapkan. Kalau terjebak, yang selama ini mendampingi korban, kemudian korban itu adalah berhadapan dengan kita, karena begini Bapak Ibu, tambang misalnya, batu bara, ada 8.000 izin usaha pertambangan di Indonesia, dan 500-nya itu terletak di kantong-kantong kekristenan, Indonesia Timur terutama. Kalaulah PGI atau lembaga gereja mengambil izin itu, menerima izin itu, bukankah nanti gereja akan menjadi pelaku terhadap korban-korban itu? Di mana posisi kita menjadi pendamping, justru menjadi lawan dari jemaat sendiri. Gereja berhadapan dengan korban selama ini sebagai pendamping. Tiba-tiba memosisikan diri, gereja sebagai pelaku. Ya, terlepas dari penjelasan Mbak Aning tadi ya, bahwa itu tambang-tambang sisa, kita mau menyucikan tambang-tambang sisa itu supaya semuanya sakral dan lainnya. Bapak Ibu, tambang-tambang di Indonesia ini diamanatkan oleh konstitusi untuk direstorasi, yang nilai restorasinya itu 1,5 kali produksi, nilai produksi. Oleh karena itu banyak ribuan tambang di Bangka Belitung, di Kalimantan, lubang-lubangnya itu banyak tercecer dan membuat banyak anak-anak kita mati. 42 anak mati masuk dalam lubang itu, beracun dan seterusnya. Kalau itu kita bilang itu normal dan itu mendukung ormas untuk kemudian lebih sejahtera, terdistribusinya atau termeratanya kemakmuran itu, di mana positioningnya dari lembaga untuk menolong mereka-mereka yang menjadi korban itu. Karena kredibilitas dan integritas itu sangat dilihat oleh banyak umat. Saya nggak tahu dengan ketika PGI mengatakan pada akhirnya kami menolak, dengan ada opsi lain, diskusi nanti malam diskusi lagi dengan para pakar, ada opsi lain menjadi pengawas
Karena mengawasi supaya amanat undang-undang itu, restorasi itu terjadi tidak hanya ditutupi dengan air-air dan zat-zat kimia, tapi betul-betul direstorasi alam itu, PGI memainkan posisi di situ. Bukan menjadi pemilik saham maupun pemilik usaha, izin usaha di situ. Karena posisi itu yang kemudian menurut hemat dari teman-teman MPH maupun juga pihak-pihak di PGI, sejauh ini walaupun belum merilis secara official, resmi, hanya dengan posisi itulah kita menunjukkan kita benteng terakhir. Harus diakui, lembaga keagamaan tadi kan ditanya paling terakhir toh, karena memang ternyata lembaga keagamaan adalah benteng terakhir. Karena itu moralitas, harapan, memberi inspirasi, memberi dorongan, memanasi, memprovokasi, memobilisasi untuk terjadi perubahan. Ataupun juga menjadi perusakan bahkan sebaliknya. Karena disitulah benteng terakhir. Ketika hukum tidak mampu, ketika ini nggak mampu, ketika sektor ini nggak mampu, nilai-nilai moral itu yang menjadi dasar jadi kerusakan oleh karena keserakahan manusia. Disitulah agama seharusnya bertahan dengan posisi menjadi penjaga moral dan konsisten untuk berpihak pada korban yang selama ini ada. Jadi kalau ditanya bagaimana posisinya, gambarannya seperti itu, tinggal tunggu dalam waktu dekat official statementnya dari lembaga tentang ini dengan berapa pertimbangan secara akademik, sosial, dan teologis. Begitu Ibu Pendeta. Terima kasih. Ada yang miss nggak? Sudah, Oke, cukup. Makasih ya. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Saya pikir bahwa banyak catatan dan kita punya adik-adik pendeta-pendeta muda yang sudah mencatat percakapan kita penting, dan saya minta maaf bahwa tanya jawab tidak ada. Kecuali jam makan ibu bapak mau dipotong? Oh nggak mau katanya. Tapi kita sepakat bahwa ada catatan penting, yang catatan-catatan penting dari diskusi ini. Terima kasih bapak-bapak dan ibu. Saya tahu bahwa ini sebentar lagi sudah jam sholat ini, sudah dimulai ya, dan tidak memperpanjang waktu kembali. Maka kami dari GPIB mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ning dan Ibu Bapak semuanya untuk hadir memberikan informasi, memotivasi kami, dan itu semuanya akan kami perhatikan dengan serius, dan semoga kolaborasi ini tidak berhenti sampai di sini dan kita akan terus mengembangkan kerjasama ini dengan baik. Saya undang para pembicara untuk boleh berdiri ke depan sehingga boleh diabadikan lewat kamera ataupun mungkin dari video. Dan saya mengundang juga nanti dari Majelis Sinode, dari Departemen untuk memberikan bingkisan, kenang-kenangan, dan juga dari panitia ya, plakat ya. Baik, untuk itu. MC, ya baik. Sebentar saya akan kembalikan kepada MC. Saya tidak lagi memperpanjang ya. Oh, di foto. Baik, ini foto Ibu, nggak boleh dibawa pulang? Boleh. Oh boleh. Banding dilawan. Nah, ini proyek Mbak Aning selesai. Proyek Mbak Aning, ada proyek lain lagi? Foto formal. Saya sudah tadi, oh baik. Pemilik acara. Ini apa? Proyek apa ini? Ini proyek GPIB. Bersama dengan Majelis Sinode dan Departemen. Oh di bawah, boleh minta tolong. Silakan bersama dengan Majelis Sinode. Saya serahkan. Foto-foto dulu. Setelah foto-foto baru plakat. Monggo Pak. Iya. Saya di pinggir aja Pak.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk para narasumber kami tetap persilahkan untuk ada di depan karena kita akan memberikan plakat simbolis untuk apresiasi. Yang pertama sekali kepada Bapak Jimmy Sormin dari PGI akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manuel Raintung. Kemudian yang kedua, kepada Polda Riau, Bapak Iwan Manurung akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Emawati Baule. Untuk selanjutnya, kepada Pemprov Riau, Bapak Nelson Sitohang akan diserahkan oleh Bapak Pendatua Alex Mandalika. Kemudian yang keempat, dari Universitas Riau, Bapak Afrianri akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Samuel Karinda. Kami mohon kesediaannya untuk menyerahkan. Kemudian dari Muhammadiyah, Ibu Hening akan disampaikan oleh Bapak Pendatua Victor Pangkarego. Kami undang untuk mengambil posisi berfoto kembali Bapak Ketua Umum Majelis Sinode, Bapak Paulus, Bapak Ketua 2, Bapak Emmanuel Raintung, Sekretaris 1 Majelis Sinode, Pendeta Emawati Baule, Bendahara 1 Majelis Sinode Bapak Pendatua Victor Pangkarego, Baik, terima kasih. Kita akan selanjutnya untuk istirahat makan malam. Kami informasikan kembali kita akan tetap melanjutkan kegiatan kita untuk diskusi panel 2 yaitu pada jam 19.00. Kita akan makan malam